Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman, para narasumber yang sudah hadir. Pada hari ini, sebagaimana kita sudah ketahui, akan bicara tentang sesuatu yang eh, kembali ke dasar, tetapi juga mau bicara tentang sesuatu yang sifatnya apa Pak? Mereminder untuk apa-apa yang seharusnya kita dudukan sebagaimana mestinya. Makanya kayak Pak Polisi turn back. Turn back. Kalau dulu kan turn back crime, kalau sekarang turn back ya Badan Hukum Yayasan. Nah, telah hadir pada kesempatan yang berbahagia kali ini Profesor Dr. Yeti Komalasari Dewi, SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jangan ketukar sama Universitas Republik Indonesia. Ini nih, ini. Selamat bergabung, Bu Prof. Terima kasih di sela kesibukan yang luar biasa, Bu Prof. Pada kesempatan kali ini bisa ya untuk sharing pendapat dan tentunya pengetahuan bersama kami. Kedua yang ada di Jagakarsa itu apa sih namanya tempat kita ngumpul base camp markas. Ada pertanyaan dari Prof Yeti, kenapa yang diundang tentara lagi tentara mah aman. Di sini ada Pak Laksamana Muda TNI Purnawirawan muda terus Sulaiman B. Ponto STMH. Beliau ini curang Prof, ada MH-nya biar bisa gabung sama para ini orang hukum. Beliau itu pengamat intelijen dan keamanan. Beberapa kesempatan saya lihat Pak Ponto ini diundang ya untuk sebagai narasumber di beberapa TV, itu urusannya macam-macam daripada tentara digebukin sampai ke KDKMP. Pokoknya bolehlah macam-macam Pak Ponto oke. Ya, demikian teman-teman. Pada hari ini kita mungkin akan meremind dan memperdalam tentang Badan Hukum Yayasan. Oke, nah untuk teman-teman yang baru bergabung, untuk lebih mengenal para narasumber dan tata tertib mengikuti Zoom pada hari ini, yuk kita simak dulu bumper berikut ini. Demikian video bumper kita pada pagi ini. Secara filosofis, yayasan adalah sebuah peranata hukum yang lahir dari semangat filantropi, di mana kekayaannya dipisahkan dari pendirinya dan didedikasikan sepenuhnya untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan.
Sebagai badan hukum, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak bertujuan mencari keuntungan pribadi. Meskipun diperbolehkan mendirikan badan usaha, keuntungan badan usaha tersebut tidak dimasukkan ke dalam yayasan untuk membiayai misi sosial. Misi sosialnya tetap bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jadi seperti tadi sudah kita bicarakan, boleh ada keuntungan tetapi bukan semata-mata profit oriented gitu ya. Meskipun esensi filosofisnya adalah untuk misi sosial dan kemanusiaan, dalam prakteknya badan hukum yayasan seringkali disalahgunakan sebagai kedok untuk mencari keuntungan pribadi atau menyembunyikan aktivitas ilegal. Salah satunya adalah kedok komersial berlindung di balik label sosial. Inilah yang melatar belakangi diangkatnya tema diskusi Turn Back Badan Hukum Yayasan. Ada beberapa teman-teman udah bisik-bisik, sebetulnya kita udah tahu ke arah mana ini akan dibahas, ya kan, dengan adanya moratorium ya, kemudian ada beberapa yang merasa terganggu dan itu melihat bahwa harus diluruskan kembali badan hukum yayasan supaya orang yang memakai badan hukum yayasan tidak menjadikan kendaraan semata-mata mencari keuntungan dengan berkedok tadi ya, sosial, ekonomi, kemanusiaan dan keagamaan. Ini Prof Yeti yang melatar belakangi kita ingin meluruskan kembali kepada teman-teman notaris dan masyarakat akademisi yang bergabung pada hari ini. Oleh karenanya harapannya adalah ke depan apabila ada masyarakat, ada klien yang mau berkomunikasi, konsultasi dengan kita, itu sudah lebih bisa kita mengarahkan, menjelaskan ya kan apa itu yayasan dan sebaiknya diperuntukkan bagaimana. Itu mungkin sebagai pemancing atau pemantik pada pagi hari ini. Untuk kali pertama kami persilahkan Prof Yeti untuk memberikan paparan. Silakan Prof. Terima kasih Ibu Dr. Dewi Tenti, notaris senior saya juga. Sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu semua, senior saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya juga dari ruangan saya di Depok ini, Ibu Bapak semuanya. Kemudian juga yang terhormat narasumber senior juga Pak Laksamana TNI Purnawirawan Bapak Soleman Ponto. Jadi dan teman-teman dan sekaligus senior-senior, saya harus kayaknya menyapanya senior-senior deh. Saya masih belajar notaris dan mungkin yang lain ya, Ibu Bapak semua yang ada. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih sudah dihubungin oleh Mbak Fuli untuk bisa bergabung di dalam acara ini dan memang mohon maaf mungkin kalau waktunya memang harus sedikit diatur-atur ya, apa namanya Ibu Bapak semuanya. Nah, sebagaimana mungkin yang disampaikan oleh Ibu moderator, Ibu Dr. Dewi Tenti. Jadi memang saya yakin apalagi kalau pesertanya ini para notaris, masalah yayasan ini seharusnya sih tinggal reminder saja ya Bu ya. Jadi tinggal mungkin diingatkan kembali. Sebagaimana juga kalau saya misalnya mengajar hukum perusahaan tuh di Magister Notariat UI, karena fokusnya ke PT biasanya saya memang memasukkan sesi mengenai yayasan itu satu sesi ya karena saya melihat memang dalam kenyataannya gitu ya dalam prakteknya memang yayasan ini banyak disalahpahami sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dokter Dewi Tenti gitu ya. Jadi banyak kemudian di masyarakat kita ternyata masih memahami yayasan ini seakan-akan sama seperti PT gitu ya. Seakan-akan karena PT itu terlalu rigid, terlalu banyak aturannya, lalu kemudian mereka ya menggunakan yayasan gitu kan ya dengan harapan tadi gitu bisa karena sama-sama badan hukum nih gitu ya, sama-sama badan hukum nih gitu ya. Dan mungkin juga teman-teman notaris yang di daerah-daerah mungkin Ibu ya gitu tidak terekspos kan dengan hal-hal seperti ini sehingga pendirian yayasan mungkin terutama di daerah-daerah dan kemudian pelaksanaannya tidak sesuai dengan undang-undang yayasan. Dan saya juga memang pernah diminta tahun 2013
Itu bersama kemudian narasumbernya salah satunya. Tapi saya memang ketuanya untuk melakukan apa namanya analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang yayasan. Itu tahun 2013 yang mengadakan adalah BPHN. Lalu di situ kami juga menemukan bahwa memang yayasan ini di daerah-daerah banyak sekali memang jauh ya dari praktek-praktek atau dari ketentuan-ketentuan mengenai peraturan atau perundang-undangan mengenai yayasan yang sesungguhnya kita sudah punya ya mulai dari Undang-Undang 16 2001, kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2024 ya. Ternyata dalam pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan. Boleh ditayangkan tidak, Mbak? Tadi saya sudah mengirimkan bahan. Sudah Prof. Sebentar ya. Mohon maaf. Atau kalau tidak nggak apa-apa kalau saya harus. Sudah Prof. Sebentar ya. Jadi tadi tepat sekali sambil menunggu apa yang disampaikan oleh Ibu moderator bahwa yayasan ini saat ini kita membahas untuk merefreshing saja ya. Mungkin ke slide berikutnya saja, Bu. Ya, berikutnya ya ini sedikit ya mungkin ini. Ya. Jadi tadi sebelumnya berdasarkan TOR yang disampaikan saya akan membagi sebenarnya pembahasan kita pada 5 isu utama gitu ya. Tetapi mungkin saya biasanya memang senang mulai dari awal walaupun mungkin tadi sudah disampaikan sudah dipahami oleh para notaris atau para peserta ya di dalam kelompok ini. Tapi kalau boleh mengingatkan bahwa ketika kita bicara yayasan yang merupakan kumpulan orang gitu ya, walaupun kemudian ada hal khusus gitu di dalam yayasan itu karena dia merupakan kekayaan yang dipisahkan, tapi sesungguhnya gitu ya semua kumpulan itu kan asalnya dari perkumpulan ya, berhimpunnya 2 orang atau lebih gitu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau kita melihat literatur lama klasik gitu ya, dan menurut saya ini masih tetap relevan bahwa ketika misalnya orang menghimpun ya, berhimpun apakah dia berhimpun dalam konteks perorangan gitu ya atau berarti kumpulan orang atau kemudian dia menghimpunkan ya modalnya itu dia pasti punya tujuan ya. Nah, pasti tujuannya dia apakah dia memiliki kepentingan tadi bersama atau dia memiliki kehendak bersama, dia memiliki tujuan bersama dan dia mau bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Itu baru ya muncul tuh perkumpulan gitu ya. Nah, dalam konteks perkumpulan inilah kita mengenal ada yang diberikan status badan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum gitu ya. Mungkin bisa langsung ke berikutnya saja, Bu. Nah, karena saya ingin menggambarkan ketika karena letak dari yayasan tuh nanti di mana begitu ya. Boleh next, Bu. Nah, ya ini tadi yang bagan. Ya. Nah, bagan tadi Bu, mohon maaf, bagan perkumpulan tadi. Sebelumnya nah ya ini. Ya. Ya. Jadi di dalam kalau kita melihat di dalam pembagian perkumpulan ini, nah sengaja saya mulai dari hal yang paling fundamental karena terkadang kita suka lupa. Sebenarnya yayasan tuh ada di mana gitu ya. Jadi kalau kita bagi mungkin teman-teman atau para teman-teman yang notaris juga mungkin terbiasa gitu kalau ada klien yang datang kemudian bertanya kan mau mendirikan apa, kadang-kadang ditanya. Nah ini yang saya lihat ternyata ada pemahaman bahwa tidak semuanya paham bahwa orang tuh berkumpul itu sebenarnya punya 2 tujuan utama gitu ya. Tujuan utama yang berbeda. Yang satu memang bisa profit motif, yang satu lagi bisa non profit motif. Nah gitu ya. Nah yang non profit motif ini tinggal kalau saya itu menyebutnya dengan misalnya perkumpulan tidak berbadan hukum atau perkumpulan dalam arti luas gitu ya, dengan perkumpulan berbadan hukum gitu ya, jadi kemudian di situ yang diberikan status perkumpulan orangnya, status perkumpulan berbadan hukum yang memang berstatus badan hukum dan juga ada yayasan gitu ya. Jadi kemudian yang berikutnya itu yang memang melakukan kegiatan usaha gitu ya. Nah, kegiatan usaha ini ada yang memang persekutuan yang tidak berbadan hukum, ada persekutuan yang memang berbadan hukum. Nah, ini yang kita tidak ada di bawah ya. Sekarang kita justru yang di atas. Jadi yang inti bahasan kita justru yang di yayasan ini.
boleh Bu ke berikutnya. Nah, tadi juga sudah disebutkan ini oke, apa namanya? Sebenarnya kalau pasal 11-nya adalah kita tahu bahwa yayasan memperoleh status badan hukum itu setelah akte pendirian, ya, kemudian yayasan itu kemudian memperoleh pengesahan. Ini hampir sama dengan sebenarnya narasi di dalam konteks pendirian PT sebelum kemudian diubah saat ini gitu ya, mengenai pengesahan pendirian PT. Ya. Berikutnya mungkin, nah berikutnya ini, nah ini mengenai, nah ini yang tadi sudah disampaikan oleh juga sudah apa namanya disampaikan oleh Ibu Moderator. Jadi yayasan itu adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak mempunyai anggota. Nah, jadi ini yang apa namanya perlu ditekankan bahwa walaupun sama-sama badan hukum, tetapi yayasan berbeda dengan PT atau dengan perkumpulannya berbadan hukum, Vereniging gitu ya, yang memiliki anggota. Nah, yayasan ini tidak memiliki anggota. Ya, jadi apa namanya dia diberikan sebagai suatu badan hukum berarti dia subjek hukum gitu kan ya. Nah, dia dibentuk karena adanya kekayaan yang dipisahkan dan kekayaan dipisahkan ini ya untuk mencapai tujuannya tertentu di bidang yang tiga, Itu mau sosial, apa? keagamaan, dan kemanusiaan. Nah, mungkin ini ada teman-teman atau para senior yang pernah mengikuti apa namanya pembahasan mengenai undang-undang yayasan gitu ya. Sesungguhnya seingat saya gitu ya dulu bahwa ini yang menjadi apa ya, yang menjadi salah satu isu juga mengenai yayasan di Indonesia adalah karena kata-kata sambung di sini ada bukan Ibu masih tetap di mohon maaf masih tetap di definisi. Iya, masih tetap di sini, masih tetap di sini. Ya. Jadi kalau dilihat di sini kan ada sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Jadi seakan-akan yayasan ini selalu ada tiga kan. Jadi sosial, jadi harus ada tiga nih tujuan utamanya. Padahal eh, sependek pemahaman saya itu harusnya apa namanya eh, kata sambungnya nih nanti kalau kita melakukan perubahan ya itu harusnya atau karena begini yayasan itu saya sering sekali ya mendapatkan apa pertanyaan kok Indonesia nggak punya tadi kan disebutnya ada social apa charity ya atau ada nggak ada punya social organization ya gitu ya. Saya bilang ada gitu itu ada jadi kalau di luar itu kan ada memang yang tujuannya sosial saja atau yang tujuannya keagamaan saja atau yang tujuannya kemudian kemanusiaan aja. Jadi dia milih tuh harusnya. Nah, tapi karena definisi yayasan kita ini adalah kata sambungnya dan jadi seakan-akan yayasan ini tiga-tiganya harus menjadi kesatuan gitu nggak sih Bu? Gitu ya kalau teman-teman yang notaris kan gitu ya. Jadi harus sosial, keagamaan, kemanusiaan padahal sebenarnya kalau dan itu kan berarti tiga-tiganya harus gitu ya. Padahal harusnya tidak demikian gitu. Harusnya boleh dipilih. Jadi legal structure atau legal form yayasan itu bisa dipilih untuk salah satu dari tiga tujuan non-profit ini. Mestinya begitu ya dan tidak mempunyai anggota. Gitu. Sehingga apa ini agak berbeda nih gitu ya. Jadi bidang bidang sosial, bidang keagamaan, bidang kemanusiaan. Tapi boleh nggak bidang keagamaan itu sosial juga gitu ya. Mungkin mungkin aja dia ada sosialnya. Tapi tidak selalu harus semuanya gitu kan. Misalnya kemanusiaan, itu kan ada yang khusus misalnya kemanusiaan, misalnya human rights gitu ya, atau poverty lah misalnya untuk misalnya sosial. Tapi kan nggak ada kaitan dengan keagamaan gitu. Tapi keagamaan bisa ada kaitannya dengan sosial atau dengan kemanusiaan. Jadi ini yang menurut saya dan ini sudah saya masukkan sebagai salah satu masukan gitu untuk nanti jadi di Indonesia itu badan hukum yayasan itu bisa digunakan untuk setidaknya ketiga. Jadi tiganya itu pilihannya, opsi, bukan tiga itu menjadi satu kesatuan, gitu kan? Nah, ini apa salah satu isu ya Bapak Ibu semuanya dan apa sehingga kita nanti bisa punya pilihan tuh ke depannya untuk yayasan ya. Tetapi saat ini tentu kita tidak bisa apa namanya menggunakan hal tersebut karena saat ini kita mau tidak mau ya harus mengikuti sesuai dengan undang yayasan bahwa tujuannya itu ya sosial, keagamaan dan kemanusiaan di dalam satu ini ya satu apa pemahamannya satu mungkin akte pendirian begitu kali Bu ya. Nah, berikutnya boleh Bu next. Nah, eh, karena dia tidak mempunyai keanggotaan gitu ya nggak apa-apa masih di sini aja karena dia tidak memiliki keanggotaan jadi yayasan itu kan banyak pertanyaan jadi siapa yang memiliki yayasan ya yayasan itu dimiliki oleh yayasan itu sendiri kenapa karena yayasan itu adalah subjek hukum yang namanya badan hukum gitu jadi memang nggak ada pemiliknya tapi kalau mau ditanya pemiliknya siapa pemiliknya adalah masyarakat
ya di mana yayasan itu ya ditujukan gitu ya, ditujukan untuk dibentuk gitu. Ya kalau dia kan pasti bidang sosial ada masyarakatnya gitu ya. Ada stakeholdernya lah sekarang bahasa sekarang, ada keagamaan juga demikian, kemanusiaan gitu. Jadi itu adalah benefit atau beneficiary-nya itu. Jadi kalau ditanya gitu. Tapi siapa pemiliknya, nggak ada ya, pemiliknya adalah yayasan itu sendiri gitu. Sehingga pendiri tadi begitu menjadi pendiri dan dia karena dia tidak mempunyai anggota itu bukan pemilik yayasan, tidak seperti pemegang saham. Jadi kedudukannya itu berbeda. Nah, sehingga kita bilang di sini sepenuhnya kekayaan yayasan itu ya untuk mencapai tujuan dari yayasan tersebut. Nah, kenapa di dalam slide ini saya katakan yayasan itu serupa dalam konteks hukum Islam itu dengan wakaf. Kalau mungkin kita tahu kan karena yayasan itu ya kita kenal kan dari sejarah perkembangannya Indonesia itu kan dari Belanda gitu kan dengan stichting ya. Nah, dan saya ingat sekali ada komentar menarik nih dari almarhum Pak Fred Tumbuhan ketika kami melakukan analisis ya dan pantauan terhadap undang-undang yayasan. Jadi beliau menyampaikan kepada saya waktu itu setelah saya menjelaskan ini ya, iya Bu katanya, ini saya menemukan bahwa yayasan itu seperti wakaf ya di dalam hukum Islam gitu. Jadi, nah kalau kita sebenarnya masyarakat kita ini mungkin lebih paham dengan wakaf. Konsep wakaf itu adalah di mana seseorang gitu kan ya itu ya kita gitu ya ada perbuatan hukum kita orang gitu ya untuk ya memisahkan harta gitu kan. Nah, kemudian kan ya sebagian benda gitu ya, benda miliknya itu lalu melembagakan benda itu selama-lamanya untuk kepentingan ibadah kan, seperti begitu ya. Itu kalau misalnya istilah kompilasi hukum Islam seperti itu. Tapi kalau di dalam konteks undang-undang mengenai wakaf adalah perbuatan hukum wakif gitu. Jadi wakif itu adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan menurut syariat gitu kan. Nah, jadi kalau kita memahami ya konstruksi yayasan seperti wakaf, maka si wakif ini jadi sependiri ya yayasan atau yang memisahkan harta itu tidak akan klaim lagi kan gitu, entah itu uang entah itu aset gitu, pokoknya aset yang dimasukkan ke dalam yayasan karena itu bukan lagi milik dia, jadi sudah terputus. Nah, dengan memakai konstruksi ini ya dia tidak akan lagi mengatakan bahwa dia masih punya kepentingan atau manfaat di dalam yayasan yang dia berdirikan itu gitu. Makanya saya selalu lebih mudah kalau menjelaskan bahwa yayasan itu strukturnya sebenarnya konstruksinya sama dengan wakaf dan terbukti di dalam undang-undang yayasan juga disebutkan di situ kan kalau kemudian yayasan itu dibentuk karena ya ada wakaf maka dia hukum wakaf itu berlaku semuanya gitu kan. Jadi ini menunjukkan bahwa tadi yayasan itu harus diperlakukan sama seperti kalau kita memperlakukan itu wakaf. Jadi begitu si pendirinya sudah memisahkan hartanya, ya hartanya itu bukan lagi menjadi miliknya dia. Itu seperti itu. Nah, tetapi kan memang sayangnya di dalam konteks prakteknya tidak semua memahami seperti ini gitu. Next, Ibu, mohon maaf. Jadi, nah ini kekayaannya, jadi kekayaan yayasan kan dapat diperoleh tadi ya, kekayaan dipisahkan tadi dalam bentuk uang atau barang, lalu juga sumbangan gitu ya, atau bantuan yang tidak mengikat, lalu tadi kan wakaf, hibah, hibah perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Nah, jadi ini yang saya waktu itu pernah juga nih ditanyakan kemudian Bapak Ibu semuanya gitu ya. Kan kekayaan ini berasal dari seperti ini. Jadi waktu awal-awal itu banyak juga yang bertanya begini, Bu, kalau kita diriin yayasan gitu ya, kan yayasan itu kan harus ada biaya operasional katanya. Itu kita nggak bisa bergantung dari sumbangan atau bantuan gitu kan. Jadi kita harus mencari uang. Nah itu nih pemahaman gitu ya, sehingga tadi kan yayasan itu kemudian ya di dalam undang yayasan juga ya, tapi kemudian ini juga agak salah tafsir ya. Itu boleh katanya melakukan kegiatan usaha gitu ya. Nah, walaupun saya komentarnya nanti ya, tetapi pemahaman bahwa kita mendirikan yayasan, lalu yayasan itu kemudian tidak punya uang gitu atau donasinya itu kemudian tidak cukup sehingga dia harus mencari pengurusnya harus mencari kegiatan lain gitu atau kemudian pemasukan lain, ini yang menurut saya tidak tepat. Jadi saya waktu itu membandingkan kalau misalnya ibu atau ibu bapak ya teman-teman semuanya membandingkan dengan bagaimana charity
organization itu di negara-negara terbentuk gitu ya, atau yang namanya mungkin kemudian social trust-nya gitu ya, misalnya di Amerika pakai trust kan, karena trust di Amerika itu kan sebenarnya benda ya, dalam konteks hukum benda tuh trust tuh benda sebenarnya. Jadi bendanya itu bisa untuk tujuan business trust, bisa untuk family trust, bisa untuk benar-benar charity trust. Jadi kalau saya makanya menjelaskan trust itu sebenarnya kalau di Indonesia itu kalau kita mau itu makanya tadi konsep yayasan itu. Cuma memang yayasan kita masih belum untuk family ya. Tapi maksudnya tadi yang saya bilang tujuan itu bisa untuk sosial gitu ya, bisa untuk apa namanya keagamaan atau kemanusiaan ya. Nah, eh, Yayasan, kalau yayasan gitu. Hah? iya. Lalu jadi kemudian Terus, tapi nanti ya jadi artinya ya, di sini ya ketika itu orang bertanya kemudian kesulitan bagaimana juga. Tolong yang baru masuk di Ini mana sih? Ibu Asus tolong Ya dimatikan. sih, Dok. Oh iya, Mbak Tias katanya saya kan harinya libur. baik. Baik. Jadi ya, jadi gini, pemahaman bahwa apa mendirikan yayasan itu lalu kemudian baru memikirkan bagaimana pendanaannya, menurut saya ini yang tidak tepat gitu ya, di Indonesia. Jadi seperti tadi, jadi mendirikan yayasan baru memikirkan gimana ya cara pendanaannya gitu. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam kita benchmark ya di negara-negara lain, orang mendirikan stifting itu dia tuh sudah tahu. Jadi kenapa? Karena sticktingnya ini kan yayasannya ini kan atau foundationnya ini gitu ya. Ini memang punya tujuan khusus dan dia harus tahu dari mana dananya itu ada. Jadi saya selalu apa namanya memberikan contoh. Kalau Bill Gates itu dia diriin misalnya community dia diriin, university dia diriin apa foundation lah begitu atau trust ya. Dia ambil dari keuntungan dia gitu, dari dividennya dia sekian, even 1% itu sebagai pemasukan gitu. Jadi memang orang kaya mendirikan yayasan harusnya gitu ya. Jadi orang yang mendirikan yayasan itu memang dia sudah ingin, kalau saya mengatakan itu bukan lagi berpikir gimana caranya kaya dari yayasan gitu ya. Jadi dengan yayasan itu dia bisa apa namanya apa bisa apa namanya apa namanya mencapai tujuan akhir sebenarnya begitu. Jadi bukan non profit gitu. Nah, dari situlah kemudian dia juga membantu pendanaannya. Harusnya kan begitu. Jadi bukan lagi kemudian udah diriin yayasan, terus kita baru mikir gimana ya caranya pendanaan dari yayasan. Lalu kemudian tadi ya, kemudian mencari dengan melakukan kegiatan usaha. Ya, ini yang menurut saya tidak terlalu tepat gitu ya bahwa jadi ini yang pemikiran atau paradigma di Indonesia ini yang harus kita benarkan. Itu satu. Jadi pendirian yayasan itu harusnya adalah orang yang tadi memang punya kemampuan dan kemudian dia kemudian memisahkan kekayaan, lalu dia tahu bagaimana cara melakukan pendanaan terhadap pencapaian tujuan dari pendirian yayasan itu. Gitu. Bahwa yayasan boleh menerima kekayaan dari tadi hasil sumbangan itu adalah apa namanya menurut saya itu additional ya, tapi dia sudah punya tuh ada pendanaan yang pasti sehingga dia bisa mencapai tujuan dari pembentukannya ya, walaupun tadi kekayaan-kekayaan ini tidak dilarang ya. Nah, berikutnya ini baru kemudian next Ibu. Ini sedikit organ mungkin nanti bisa apa namanya. Jadi nah kenapa mesti ada organ kita tahu karena yang namanya badan hukum untuk mencapai tujuannya tidak sama seperti kita manusia ya, dia tetap harus punya organ. Jadi kalau kita bicara tentang badan hukum dimanapun pasti ada organ gitu kan. Karena organ ini akan membantu badan hukum itu mencapai tujuannya, dalam konteks ini adalah yayasan. Oleh karena itu organ yayasan atau ketua adalah pembina ya, pengurus dan pengawas ya, dan kita lihat di situ pendiri nggak ada. Tidak ada juga ketentuan mengenai pendiri ya di dalam undang-undang yayasan. Itu menunjukkan bahwa ya kan berbeda kalau kita dalam konteks undang-undang PT kan kita lihat itu pendiri wajib mengambil bagian ya apa namanya saham gitu, bagian apa saham gitu kan. Nah, sehingga pendiri pasti pemegang saham. Lalu ada aturan mengenai pemegang saham kan gitu. Nah, tapi kalau di dalam konteks pembina apa namanya yayasan ini pendiri nggak ada gitu ya. Bahkan pembina tuh memang boleh pendiri atau orang lain yang dianggap gitu ya mampu menjadi pembina gitu ya. Tapi tidak harus pendiri itu harus menjadi pembina, tidak ada. Jadi frase atau apa frase di dalam undang yayasan itu agak berbeda gitu di dalam konteks misalnya pembina ini, gitu ya.
Lalu ini sedikit apa namanya, intinya sama, pembina itu adalah yang memiliki ya wewenang, bukan wewenang pengurusan dan juga wewenang perwakilan dan juga bukan wewenang pengawasan. Ya, ini kan konstruksinya sama dengan undang-undang PT ya. Lalu tadi keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan, menetapkan kebijakan umum dan lainnya sebagaimana terlihat di sini. Lalu pengurus ya tentu saja yang mengurus dan mewakili, wewenang utamanya, dan pengawas itu adalah mengawas dan memberikan nasihat gitu ya. Nah, untuk organ berikutnya, next Ibu, eh, dikit saja ini. Nah, ini juga sedikit karena nanti mungkin ada masalah pertanggungjawaban. Saya empasisnya kepada pengurus dan pengawas. Tapi yang bisa dilihat di sini soal bagaimana pertanggungjawaban pribadinya gitu ya, dalam konteks ya kalau ya pengurus yayasan itu tidak ya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan mengakibatkan ya kerugian, maka dia bertanggung jawab secara pribadi ya. Begitu juga sebenarnya untuk pengawas ya, pengawas juga demikian. Tapi yang saya ingin emphasis di sini adalah di dalam yayasan secara tegas diatur bahwa anggota pembina ya tidak boleh merangkap jadi tidak boleh rangkap jabatan ya. Jadi pembina tidak boleh rangkap jabatan pengurus gitu ya. Pengurus juga tidak boleh menjabat pengawas. Jadi semuanya harus terpisah ya. Nah, ini kembali lagi menunjukkan bahwa ya tidak sama seperti PT ya yang bisa rangkap antara misalnya pembina gitu tadi, pendiri pemegang sahamnya dengan direksi atau dengan komisaris gitu kan ya. Tapi di dalam undang-undang yayasan betul-betul dipisahkan. Ini untuk menunjukkan supaya tidak ada menurut saya ya konflik of interest di sini gitu. Jadi ini mengenai ya kepengurusan dan juga pengawasan dari organ yayasan tersebut gitu ya. Nah, yang berikutnya nah ini yang mungkin sering. Nah, jadi pasal 3 ini dan pasal 7 ini sebenarnya yang sering disalah tafsirkan oleh banyak pihak. Karena dimulai dengan kata-kata yayasan dapat melakukan kegiatan usaha. Gitu kan. Untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya. Gitu. Jadi kadang-kadang dibaca atau bahkan pasal 7 ayat 1 cuma begitu juga. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan kalau dibaca buru-buru atau terburu-buru gitu ya, mungkin juga orang jadi oh udah yayasan bisa dong melakukan kegiatan usaha. Padahal di pasal 3 ayat 1 itu jelas ya, itu dikatakan dia dengan cara. Jadi yayasan itu ya cara dia melakukan kegiatan usaha adalah caranya ya mendirikan badan usaha, jadi berarti pendiri kan ya, atau ikut serta dalam suatu badan usaha ya. Jadi dia jadi peserta, tapi berarti kan bukan dia yang melakukan kegiatan usaha. Jadi artinya yayasan itu bukan badan usaha, karena kalau yayasan badan usaha berarti yayasan melakukan kegiatan usahanya langsung, melakukan kegiatan investasinya langsung, tidak. Jadi dia sebagai pendiri. Nah, ini yang waktu awal-awal dan mudah-mudahan sekarang udah tidak berkurang ya, entah dan saya yakin kalau misalnya para notarisnya jeli gitu ya, ini nggak bisa karena waktu saya ingat banget baru setahun yang lalu Bu, setahun yang lalu itu atau 2 tahun yang lalu ya, selama 2 tahun berturut-turut itu saya hampir 1 tahun itu lebih dari 4 atau 5 kali menjadi saksi ahli untuk yayasan ya, untuk yayasan ya. Jadi entah pemahamannya gitu ya, bahkan tahun ini juga demikian gitu ya. Jadi masih ada yayasan-yayasan itu yang belum dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yayasan. Nah, salah satunya adalah ini pemahaman terhadap yayasan yang mendirikan usaha tadi ya, mendirikan badan usaha tadi. Nah, kalau di Undang-Undang 16 2001 itu pasal 3 ayat 1-nya itu cukup jelas. Dia baru diperbaiki itu di Undang-Undang 28-nya tahun 2024 itu di dalam penjelasannya ya, ini dikatakan di situ secara tegas ya bahwa ya ketentuan pasal 3 ayat 1 ini ya menegaskan yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha ya, dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tapi harus melalui badan usaha yang didirikan atau melalui badan usaha lain di mana yayasan menyertakan kekayaannya gitu. Nah, jadi ya waktu itu waktu awal-awal begitu kan itu juga banyak nanya. Jadi apa? Nah, kalau kita lihat di pasal 7 ya, Undang-Undang yayasan juga menyebutnya badan usaha. Badan usaha itu tadi banyak bentuk hukumnya, legal formnya. Badan usaha itu kan tidak harus PT kan. Kan bisa persekutuan, perdata, bisa persekutuan dengan firma gitu kan. Bahkan bisa persekutuan komanditer. Nah, karena jadi dalam kenyataan yang jadi notaris yang mungkin di sini saya yakin ya senior-senior saya juga pasti pakem gitu ya, paham ya. Jadi pasal 7 ayat 2 itu ya bagaimana memastikan bahwa hanya 25% ya. Jadi
ya modal yang diambil yayasan itu untuk diinbrengkan kan begitu kan sebenarnya ya, untuk dimasukkan sebagai modal yayasan di dalam badan usaha. Karena kembali lagi badan usaha apapun dia, baik itu PT gitu ya ataupun non PT, itu namanya badan usaha itu mencari untung, tidak selalu dapat, kadang-kadang rugi kan begitu. Nah, padahal kita lihat yayasan itu kan filosofis dibentuknya itu adalah orang ya memisahkan kekayaannya untuk tujuan yang tiga tadi loh amanahnya. Ini amanah loh ya. Lalu kemudian dari saya nih ini juga ini adalah kritik saya ya gitu ya. Dari mana atau dari wewenang mana ya pengurus atau even semua pembina yayasan ini kemudian gitu ya mengeluarkan 25% maksimal gitu ya dari kekayaan bersih yayasan itu untuk dijadikan sebagai modal badan usaha. Apakah akadnya gitu kan harusnya? Apakah akad dari para pendiri itu membolehkan hal ini? Ini kan kita tidak pernah loh memikirkan hal ini, ya. Kalau wakaf itu beda. Wakaf itu dia ada akadnya. Karena akadnya itu ada namanya wakaf produktif. Undang-undang juga mengatur tuh ada wakaf produktif. Sehingga kalau wakaf produktif maksudnya boleh dijadikan sebagai itu diusahakan kan. Nanti hasilnya dimasukkan gitu. Nah, ini kan nggak pernah ada wakafnya. Ini kan pasal 7 ayat ini ya, pasal 7 ya. Ini juga ada sejarahnya sependek pengetahuan saya. Jadi pasal 7 ini ada sejarahnya. Karena memang waktu itu gitu ya, waktu itu mau diberikan suatu kesempatan karena ada yang nanti isunya masalah pendidikan nih. Nah, masalah pendidikan ini payungnya waktu itu sebenarnya kan mau dikeluarkan. Ya pendidikan itu tidak masuk dalam kegiatan yayasan harusnya. Karena pendidikan itu bisa profit motif sebenarnya. Gitu ya. Tapi waktu itu kalau pendidikan ini tidak dimasukkan di dalam penjelasan kegiatan usaha di pasal 8 itu ada penjelasannya ya, maka pendidikan itu tidak punya payungnya. Jadi waktu itu begitu ya. Karena waktu itu sempat ada pemikiran kalau para Bapak Ibu semuanya ingat, kan dulu kita pernah mau punya ada namanya Badan Hukum Pendidikan. Seharusnya Badan Hukum Pendidikan sebagai legal formnya dari kegiatan-kegiatan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan. Jadi bukan negara ya, karena yang kalau negara melakukan pendidikan itu yang nggak boleh profit motif itu negara. Karena negara itu menurut konstitusi punya kewajiban itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah kewajiban negara. Bukan kewajiban private person kita. Yayasan itu didirikan oleh kita, private person. Kita seharusnya nggak punya gitu ya, kewajiban konstitusi gitu loh untuk ya misalnya kita bergerak di bidang pendidikan itu gitu ya untuk tidak mencari untung. Kita boleh mencari untung. Jadi ini harusnya dua hal nih, Bapak Ibu ya. Tapi kita balik lagi ke sini. Nah, ya jadi 25% ya di cap. Jadi ada thresholdnya 25% sebagai modal. Nah, makanya dalam praktek akhirnya untuk bisa membatasi mengetahui ya ada pembatasan gitu kan modal yayasan ya dan modal dari badan usaha yang didirikan, maka disarankan mendirikan PT gitu kan, jadi lebih aman gitu. Jadi yayasan sebagai pendiri, jadi yayasan sebagai pemegang saham, sehingga yayasan itu kalau dia mendirikan PT dia hanya menerima dividen kan demikian gitu ya. Jadi badan usaha di situ pada prakteknya itu kemudian diarahkan untuk mendirikan PT. Jadi yayasan sebagai pendiri PT gitu kira-kira. Dan makanya kemudian ada ranah rangkap jabatan nih ya, anggota direksi gitu ya, pengurus gitu ya, kemudian dengan komisaris ya dari pengurus yayasan, pengawas yayasan juga. Itu juga boleh merangkap jabatan di situ. Tapi nah, sehingga poin yang ingin saya tekankan di sini adalah pasal 3 jungto pasal 7 ini menekankan bahwa yayasan itu bukan badan usaha. Dan pendiri yayasan tidak memiliki hubungan dengan yayasan setelah pendirian yayasan. Ya, itu mungkin poinnya. Berikutnya, nah ini juga penekanan berikutnya boleh Ibu next. Nah ini, jadi ada pembatasan ya. Kita tahu juga pembatasan dalam Undang-Undang Yayasan bahwa yayasan ini tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha ya kepada pembina, pengurus dan pengawas gitu ya. Bahwa yayasan kalau melakukan kegiatan lalu kegiatannya kemudian mendapatkan profit boleh ya, tapi keuntungannya dimasukkan semuanya ke dalam yayasan, tidak dibagikan ya. Dan ini pasal 3 jungto pasal 5 juga ya, dan pasal 5 itu nanti kita lihat yang ada aturan pasal 70-nya gitu ya. Nah, lalu kemudian oleh karena itu ya orang-orang yang menjadi ya pengurus pengawas pembina ini ya memang harus bekerja secara sukarela ya, tanpa imbalan tadi, karena filosofisnya tadi sudah dikatakan pendirian yayasan itu bukan dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
ya, bukan profit ya vehicle ini gitu ya, tapi dia memang sosial ya, sehingga orang-orang yang mengurus, mengawasi gitu ya, membina itu dia tidak berharap sesuatu ya dari pengurusannya dia, pengawasan dia, pembinaannya dia. Itu pada awalnya seperti itu ya. Lalu memang kemudian diubah di dalam Undang-Undang 28 tahun 2004 gitu ya, dengan pengecualian. Nah, ya dikecualikan ya. Pasal 5 ayat 2-nya katanya gitu ya, pengurusnya tuh dapat menerima gaji katanya atau honorarium jika ditentukan dalam anggaran dasar, syaratnya ya tidak ya si apa namanya, dia bukan ya pengurus ya, tapi dia bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina atau pengawas, dan dia melaksanakan yayasan itu secara langsung dan penuh ya. Nah, di dalam penjelasannya itu dikatakan ya, dijelaskan bahwa kita tahu ya kalau afiliasi itu adalah hubungan keluarga ya, karena perkawinan atau karena keturunan sampai derajat ketiga, baik horizontal maupun vertikal. Sementara yang dimaksud dengan langsung dan penuh itu memang pengurusnya itu melakukan pengurusannya itu setiap hari, artinya setiap dengan ketentuan hari dan jam kerja dari yayasan. Jadi bukan paruh waktu. Jadi makanya pengurus. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan istilah pengurus harian ya. Nah, saya kalau kemudian kemarin sempat ada kasus gitu ya. Ini pengurus harian apakah sama dengan pengurus dalam arti organ yayasan? Maka pembedaannya adalah apakah pengurusan harian itu punya wewenang mengambil keputusan ya? Apakah pengangkatan pengurus harian itu seperti pengangkatan pengurus di dalam undang-undang yayasan? Kalau pengurus keharian itu ya sama cara pengangkatannya, sama wewenangnya ya dengan apa yang ada di dalam undang-undang yayasan atau anggaran dasar yayasan, maka dia adalah pengurus ya, yang pengurus menurut undang-undang yayasan, sehingga kalau terjadi apa-apa dia bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, secara tadi pribadi. Kalau yang dia tadi itu ada lalai, kan tadi ada tuh tanggung jawabnya gitu ya. Tapi kalau dia ya pengangkatannya itu diangkat, tadi kan pengurusannya diangkat oleh pengurus, jadi dia disebut pengurus harian tanda kutip, tapi sebenarnya diangkat berdasarkan SK atau segala macam ya, dengan kewenangan terbatas. Sebenarnya dia adalah jadinya employee kan, sebenarnya dia adalah pekerja. Nah, kalau dia pekerja berarti dia bukanlah pengurus dalam arti pengurus menurut undang-undang yayasan tersebut gitu. Karena tadi dia menerima upah dengan kewenangan-kewenangan yang ada yang terbatas seperti itu ya. Jadi dia nggak boleh memiliki kewenangan mewakili ya, karena wewenang mewakili itu kewenangan untuk mengikatkan ya, yayasan dengan pihak ketiga seperti itu ya. Nah, berikutnya pembatasan ini. Nah, ini kemudian langsung nah ini juga kan yayasan tuh dilarang mengadakan organisasi afiliasi sama ya dengan yayasan, dan pasal 68 gitu ya. Memang ada pengecualian, pasal 38 ini ada pengecualiannya. Larangan tersebut tidak berlaku kalau perjanjiannya sudah bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan. Kalau saya ya ditanya ini ayat pasal 38 ayat 2 ini bagaimana? Jadi perjanjian itu sudah dilakukan dan sudah mendapatkan manfaat gitu ya. Jadi manfaat itu sudah diterima oleh yayasannya ya. Tapi kalau baru dilakukan belum kelihatan manfaatnya ya, itu kena larangan sebenarnya. Nah, jadi misalnya harus ada manfaat, karena kalau nggak ada manfaat kan menyebabkan kerugian. Ya berarti dianggap pasal 38-nya. Kena pasal 38 ayat 1-nya gitu ya. Jadi ini berhati-hati nih ketika kita membuat perjanjian yang nanti kemudian ada afiliasinya. Karena harus memastikan bahwa perjanjian itu mesti berhasil, mesti untung ibaratnya untuk mesti mendapatkan manfaat atau membawa keuntungan bagi ya yayasannya gitu ya. Jangan sampai rugi gitu. Nanti ini bermasalah di pasal 38-nya. Itu kalau saya biasanya menyampaikan agar hati-hati gitu ya untuk melaksanakan pasal 38 ayat 2 ini ya. Nah, pasal 68 di sini kita bisa lihat bagaimana pembentuk undang-undang ya itu mengatakan benar-benar ya mengatur bahwa yayasan ini berbeda dengan PT gitu, karena kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan pada yayasan lain yang mempunyai maksud tujuan yang sama gitu ya. Ya kalau yayasannya bugar ya, kalau misalnya yayasan bugar, atau gitu ya diserahkan kepada negara dan penggunaan dilakukan sesuai dengan maksud tujuan yayasan tersebut gitu. Jadi ini menunjukkan hasil likuidasi ya, kekayaan ya yayasan itu tidak diserahkan kepada misalnya pendiri ya yang akan pembina, tapi memang harus diserahkan pada yayasan lain atau pada negara. Sorry, I'm not able to make a phone call at this time, but you can ask me to place a FaceTime call. Terus kemudian berikutnya
mungkin ini terakhir ini. Nah, sekarang yang soal pidana. Nah, di pasal berikutnya Ibu. Nah, ya, nah sekarang. Nah, ada pasal 70 gitu ya. Ini yang kalau melanggar, makanya pasal 5 itu dia sangat soal ya kekayaan yayasan yang tidak boleh dialihkan atau dibagikan secara langsung tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium pun ya, dan atau bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas itu diancam ya dengan hukuman dengan ancaman pidana di pasal 70 gitu kan ya. Nah, lalu juga dikenakan pidana tambahan. Jadi pasal 70 itu ya pidana 5 tahun dan jadi dia kumulatif kan gitu ya. Pidana bertambahan ya mengembalikan uang, barang atau kekayaan yang dialihkan atau dibagikan. Ya. Nah, jadi ini yang mungkin ancaman ya sanksi pidana di dalam konteks ya misalnya peralihan kekayaan yayasan yang tidak semestinya seperti itu. Nah, berikutnya mungkin ini ada saya ambil di putusan MK kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semuanya belum pernah membaca. Jadi ada putusan MK nomor 5 tahun 2015 ini ada intinya sebenarnya adalah pembina yayasan gitu ya, salah satu pembina yayasan ya itu kemudian men-challenge pasal 5 ya. Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Yayasan dan juga pasal 70 ya karena beranggapan bahwa pasal tersebut itu diskriminatif ya. Ya karena dia melarang pembina teman pengawas tapi membolehkan ya honorarium itu kepada pengurus gitu ya. Padahal nah ini yang saya padahal katanya kan ketiga organ itu ya bersama-sama melakukan aktivitas rutin. Nah, ini yang salah ya. Sebenarnya pernyataan aktivitas rutin ini menunjukkan ya kan pembina itu tidak rutin ya. Pembina itu dia ya melakukan rapat pembina untuk tadi wewenang-wewenang yang ada ya di dalam situ. Jadi kewenangannya itu ditentukan oleh gitu ya undang-undang yayasan. Ya kan nggak rutin sebenarnya gitu ya. Pengawas juga demikian gitu ya. Tetapi yang setiap hari yang day to day-nya itu adalah memang pengurus gitu. Makanya pengecualiannya itu adalah di dalam di dalam Undang-Undang 28 tahun 2004 itu adalah ya untuk pengurus ya. Nah, jadi kata-kata sama-sama kreatif ini juga perlu ya. Nah, ini artinya kan ada pemahaman yang tidak tepat gitu. Seakan-akan pembina gitu ya dan pengawas ini datang ke kantor gitu, datang ke yayasan gitu ya, melakukan aktivitas rutin gitu ya. Padahal nggak demikian ya, tidak demikian ya. Nah, lalu kemudian berikutnya itu intinya. Jadi di challenge pasal 5 dan pasal 70 ya. Lalu pertimbangan hakim, nah ini saya sangat appreciate ya karena pertimbangan hakim betul sesuai dengan landasan filosofis dari yayasan itu sendiri. Nah, jadi kalau dilihat di situ coba bahwa ya yayasan tadi gitu kan ya akibat ini ya memiliki maksud tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan akibat kesadaran masyarakat dari kalangan mampu. Kalangan mampu yang memisahkan kekayaan untuk membantu masyarakat yang kesusahan. Jadi filosofisnya tadi yang saya katakan, jadi diriin yayasan itu kalau kita sudah merasa mampu gitu ya, lalu kita diriin yayasan ya, kemudian biasanya justru malah pendiri itu yang sebagai mungkin pembina itu karena dia yang tadi donasinya juga dibantu oleh dia. Jadi bukan dia berharap sesuatu dari pendirian yayasannya. Jadi ini ya. Jadi ini yang paradigmanya ya. Lalu konsekuensi dari pemisahan kekayaan, pendirinya tidak memiliki hak lagi kan atas kekayaan tersebut. Lalu modal usaha yayasan juga dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat wakaf gitu ya. Ini biasanya saya yang agak modal yayasan harusnya. Jadi kita harus membedakan modal yayasan dengan kalau yayasan itu mendirikan badan usaha itu baru menjadi ya modal dari badan usaha itu. Kan begitu ya. Tapi kalau di dalam konteks kekayaan yayasan atau modal yayasan. Jadi bukan modal usaha ya. Jadi ini karena terminologi saya yakin mungkin teman-teman atau para notaris yang senior itu lebih ini ya tepat dalam mengatribulasikan di dalam akte-aktenya gitu ya. Nah, karena kalau intinya kalau yayasan itu agak berhati-hati kita menggunakan kata-kata usaha. Bahkan di dalam undang-undang sendiri pun kegiatan disebutkan kegiatan usaha yang pasal 8 itu juga tidak tepat. Harusnya itu kegiatan yayasan. Karena kembali lagi karena yayasan itu bukan badan usaha gitu ya.
Nah, jadi banyak tadi ya yayasan dikatakan menyimpang nih dari tujuan filosofisnya. Nah, seperti tadi mengejar keuntungan, bahkan banyak orang yang mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan. Nah, ini yang berada di bawah yayasan. Ini yang tadi saya katakan, mahalnya biaya pendidikan. Karena seharusnya kalau kita ya private person ini diriin ya pendidikan gitu ya, sekolah ya dengan fasilitas dan segala macam, bahkan sekarang ada bilingual dan segala macam. Jadi kita kita menawarkan services atau jasa pendidikan yang misalnya setingkat ya internasional, itu kan ya nggak murah. Jadi boleh nggak kalau mereka mengambil profit? Boleh kalau menurut saya. Karena pendidikan, sekali lagi, pendidikan yang dilakukan oleh kita nih, ya, private person, itu ya bukan dalam konteks, betul ya, tapi bukan betul dalam konteks mencerdaskan kehidupan masyarakat, tapi tidak mandatory. Ya, yang mandatory itu adalah negara. Sehingga negara tuh nggak boleh misalnya mengenakan biaya pendidikan tinggi, harusnya begitu. Jadi pendidikan dasar, menengah, tinggi, bahkan itu dasar yang mulai dari ya yang dibuat oleh negara itu yang nggak boleh profit motif seharusnya gitu ya. Nah, jadi yang nggak boleh mahal. Tapi kalau kita boleh dong. Kalau saya mengatakan itulah, makanya tidak tepatnya dia kalau kemudian pendidikan sekolah nih sekarang di atasnya tuh yayasannya gitu ya. Oke. Ini karena itu katanya yayasan tuh social oriented bukan profit oriented ya. Ini semuanya lalu dikatakan pasal 5 itu dimaksud untuk memisahkan kekayaan yayasan dengan kekayaan pendirinya ya. Karena dengan pemisahan tersebut pendiri akan benar-benar bertanggung jawab atas kelangsungan yayasan yang memiliki tujuan untuk kegiatan beramal dan bukan berkomersial ya. Nah, untuk mencapai tujuan yayasan serta menjamin yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap. Nah, tujuannya untuk menunjukkan bahwa yayasan dibentuk adalah demi kepentingan dan kemanfaatan umum, bukan untuk kepentingan pengurusnya. Itu menurut ya pertimbangan hakim. Maka putusannya di situ adalah pertimbangan lagi adalah pengecualian pasal 5 juga dalam pengelolaan yayasan diperlukan profesionalisme ya untuk menghadapi tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Nah, sehingga yayasan boleh ya memperkerjakan tenaga yang profesional. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan tadi ya pengurusnya misalnya ada pengurusnya itu akuntan. Ya, lalu ya yayasan kan harus memberikan laporan tahunan yang di luar dari laporan keuangan, ya. Nah, daripada dia, nah seperti itu ya, kemudian memilih menunjuk yang lain, boleh nggak? Jadi kan kita bisa punya profesinya dia. Profesi ini kemudian kita bayar jasanya dia melakukan ya membuat itu laporan keuangannya sesuai dengan profesi dia sebagai akuntan, lalu kemudian diberikan upah, ya. Nah, itu yang saya katakan itu boleh karena yang kita upah adalah tenaga profesionalnya dia, ekspertis profesionalnya dia, bukan hanya sekedar dia menjadi pengurus. Nah, gitu. Jadi ternyata pengurusnya adalah wakil ketua ya, wakil ketua yayasan ya. Jadi wakil ketua adalah mensupervisi segala macam. Tapi ternyata dia profesinya adalah juga akuntan. Nah, tentu kan membuat laporan itu nggak setiap hari kan biasanya setahun sekali gitu kan ya. Maka ketika membuat laporan ini boleh nggak kita ya, minta bantuan tapi profesional nih kepada si anggota ya wakil ketua yayasan itu ya boleh ya. Tetapi yang diminta karena dia keahlian profesinya aja dan dia dibayar bukan dalam konteks pengurusannya dia tapi dibayar karena dia tadi membantu ya memformulasi atau menyusun ya laporan tahunan tadi sebagaimana layaknya yayasan kalau dia membayar orang profesional atau akuntan profesional. Nah, harusnya seperti ini. Nah, dalam kenyataannya ini sering di ya salah gunakan gitu ya, sehingga tidak tepat ya. Dan juga undang-undang yayasan juga mencantumkan dalam sebelum perubahan ya waktu itu ya, tapi setelah perubahan itu kemudian aturannya tegas bahwa harus dinyatakan di dalam anggaran dasar gitu ya, pengurus yang bisa menerima upah tadi ya atau menerima misalnya gaji seperti itu. Nah, karena itu kemudian ya selanjutnya sedangkan pasal 70 tujuannya memang untuk memberikan sanksi kepada organisasi yang melanggar ya norma pasal 5 dan juga dalam upaya menegakkan hukum dan memberikan keterlibatan serta kepastian hukum bagi yayasan ya untuk mencapai tujuannya sebagai sebuah lembaga sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak disalahgunakan di dalam konteks pengelolaan kekayaan yayasan tersebut. Sehingga
permohonannya itu ditolak ya untuk seluruhnya. Artinya pasal 5 dan pasal 70 sampai saat ini masih tetap dipertahankan gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas paparannya. Ya betul-betul kita diingatkan kembali dari awal tentang Badan Hukum Yayasan. Ada hal-hal yang menarik yang bisa kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Pertama adalah bagaimana orang berkumpul, satu bisa profit oriented dan non profit oriented. Yang menariknya di sini Prof menyatakan bahwa ada private person dan negara. Nah, ini ada saya mengingat-ingat lagi nih Pak Ponto, zaman Orde Baru pada saat itu banyak sekali yayasan yang kena imbas ya kan, karena banyak kasus korupsi, kasus penggelapan pajak berkedok yayasan. Itulah yang kalau kita lihat melatar belakangi didorongnya undang-undang yayasan itu untuk segera disahkan. Ada reformasi total lewat undang-undang yayasan, satu pemisahan kekayaan yang jelas seperti tadi sudah disebutkan, kemudian larangan pengalihan aset kepada pembina, pengawas atau pengurus, kewajiban mengaudit keuangan, status badan hukumnya tadi sudah dijelaskan, dan ketentuan tentang likuidasi. Nah, sepertinya kalau kita lihat nih Prof, nanti ini kita kayak ada konjungsi. Dulu ada masalah, kemudian didorong undang-undang yayasan, sekarang kemudian ada hal-hal yang hampir serupa. No wonder waktu Prof bilang bahwa akan ada kasus-kasus ya tentang yayasan, mungkin ke depan ada gelombang kasus akibat penyalahgunaan badan hukum yayasan. Mungkin itu bisa terjadi. Nah, yang menarik adalah bagaimana caranya orang mencari kekayaan melalui yayasan. Itu kan sebetulnya tidak boleh begitu ya Prof, harusnya dibalik. Ada keuntungan ya, ada permodalan yang sudah sustain, kemudian baru dia membuat suatu yayasan di mana nanti dia berupaya untuk ya kan secara sosial, keagamaan, kemanusiaan, apa itu ya melalui kekayaan yang sudah ada tersebut. Jangan dibalik gitu kan. Nah, ada struktur yang sama dengan wakaf. Jadi memang sudah dikeluarkan itu modal modal dari pendiri itu tidak boleh dihitung-hitung lagi. Nah, ini juga yang menarik ya Prof, karena maaf ya, kita ini di sini kan mau belajar. Tadi saya udah bicara tentang konjungsi, kok orang kenapa melirik sebagai vehicle-nya adalah yayasan. Ini ada sesuatu yang sepertinya jadi alasannya katanya ya ini kan sosial. Kita bicara tentang misalnya makan siang gratis itu, kenapa memakai yayasan? Kenapa memakai yayasan? Karena ini ada fungsi sosialnya. Oh, itu bagus. Tetapi kembali lagi, kalau negara yang sebagai mandatori ya Bu ya, tetapi kalau ini kembali lagi ke private person, di mana yayasan-yayasan itu ada private person. Apakah ini masih layak dimasukkan ke sini? Karena seperti tadi penjelasannya, kalau private person itu bisa mendapatkan keuntungan ya, sepanjang keuntungannya itu dipakai untuk kesejahteraan ya yayasan tersebut. Dalam artian kesejahteraan itu bukan para pengurusnya, pendirinya, tetapi maksudnya untuk kegiatan dan tujuannya itu supaya tercapai. Itu mungkin ke depan akan lebih diperdalam ya. Nah, terutama untuk pasal 70 ini nih, pasal 70 ini kan sudah jelas larangan yang mencakup pemberian dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan bentuk lain yang dapat dinilai uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Dengan ancamannya apabila mengambil keuntungan pribadi ya, itu sampai dengan 5 tahun. Aduh, banyak banget nanti orang penjara penuh. Kenapa? Para pengurus yayasan ngambil keuntungan ya kan seperti itu. Itu mungkin yang akan diteruskan oleh Pak Ponto ya Pak Ponto. Ibu boleh saya klarifikasi satu hal tadi. Maksud saya untuk yang private personnya,
itu begini, kalau pakai undang-undang yayasan yang sekarang kan yang mendirikan kan kita nih Bu, gitu ya. Ya. Jadi walaupun kita yang mendirikan itu tetap tidak boleh profit motif gitu ya. Nah, yang saya maksudnya profit motif itu adalah saya mencontohkan tadi ketika kita bicara bidang pendidikan Bu, gitu kan. Kan di dalam pasal 8 di dalam penjelasan ketika dia menjalankan kegiatan usaha yayasan itu kan sangat luas tuh. Nah, lalu dimasukkanlah itu pendidikan. Ini yang tadi saya katakan sebenarnya memasukkan pendidikan gitu ya di dalam apa sebagai salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh yayasan itu tidak tepat gitu. Karena kalau pendidikan itu kan yang kalau kita lakukan misalnya ibu kita atau saya mendirikan sekolah, saya kan tidak harus gitu karena saya bukan negara gitu kan. Saya kan tidak punya mandatory itu kan obligation untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Menggratiskan, gitu loh. ya. Jadi saya boleh cari untung maksudnya begitu. Tapi maksudnya untuk bidang pendidikan Bu. Tapi once Ya. kita udah pakai, masa kita pakai yayasan. Nah, yayasan nggak boleh. Walaupun kita pendirinya saat ini, ya nggak boleh. Tetap ya apapun yang Oke. dilakukan itu gitu ya. Itu tetap non profit. Nah itu maksud saya. Itu Siap. mohon maaf asal takutnya nanti apa gitu ya. Jadi kalau Itu nanti soal makanan, saya juga kenapa harus yayasan gitu kan? Negara kan punya negara itu kan bisa membentuk gitu ya entitas-entitas itu gitu ya. Kemudian apakah lewat kementeriannya begitu kan ya itu yang memang negara atau pemerintah yang melakukan kegiatannya sehingga itu memang didanai langsung dari dana negara harusnya kan ya. begitu gitu ya. Nah, mohon maaf gitu ya. Ya, terima kasih Prof. Itunya ya klarifikasinya karena ini tadi jangan sampai masyarakat jadinya mentafsirkan sendiri sehingga akhirnya terkena itu tadi gelombang masalah daripada penggunaan badan hukum yayasan ini. Ya. Silahkan selanjutnya Pak Ponto. Mungkin nanti jangan lupa ada beberapa orang yang sudah mau bertanya jadi waktunya dibatasin saja ya. Silahkan. Siapa? PPT. Pep di ini dong. Ya. Oh langsung. Dia langsung sambung. Ya. Silakan Pep. Nah itu. Nah, terima kasih para hadirin sekalian. Selamat siang yang terhormat Bu Yeti, Prof Yeti, serta hadirin sekalian Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi tadi saya sudah mendengar banyak sekali dari Prof Yeti. Jadi saya ini tinggal mengulang lagi sebenarnya karena mendasarnya sudah ada di Prof Yeti. Yang saya sampaikan ini pelaksanaan di lapangannya seperti apa orang-orang umum ini melihat tentang yayasan ini. Ya, lanjut. Mbak, coba dengerin ini. Kamu Lanjut. nggak bisa ya itu. Nah, tadi sudah disampaikan yayasan itu apa? Sudah Ibu sudah sangat jelas. Kemudian apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, lalu ada MBG-nya itu seperti apa? Ada contoh di situ soalnya. Terus bagaimana jalan keluar? Ya, ini yang kira-kira yang akan saya jawab di sini. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, tadi sudah jelas juga bahwa kalau kita bicara yayasan itu bukan perusahaan. Yayasan itu adalah wadah dari amanah. Undang-undang itu sudah memasang pagar, tapi sayangnya pagar nggak ada penjaganya. Nah, kalau kita bicara yang keliru bukan orangnya, tapi wadahnya ini. Nah, nanti di belakang kita bisa lihat seperti apa ini. Ya, lanjut. Next. Lanjut, Nah, yayasan ini apa? Tadi dari Prof Yeti sudah jelas bahwa itu terdiri dari kekayaan yang dipisahkan. Jadi ada dua kategori, dipisahkan dan tidak mempunyai anggota. Di situ badan hukum, subjek hukum sendiri, nanti sah setelah menteri sudah sama tadi, itu kekayaan yang dipisahkan, tujuannya tertentu, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tidak boleh dirubah. Tanpa anggota. Tidak ada pemilik, tidak ada RUPS, tidak ada rapat anggota. Nirlaba boleh untung, tapi tidak boleh membagi untung. Itu jelas. Ya, lanjut. Nah, di sini ada 3 wadah, 3 logika yang berbeda yang membuat kita selalu bingung. Perseroan terbatas itu dasarnya modal, pemilik pemegang saham, tujuannya jelas untuk laba, bagi untung boleh. Koperasi, dasarnya kumpulan orang, pemiliknya adalah anggota, tujuannya sejahtera untuk anggota, bagi untung boleh.
Sedangkan yayasan dasarnya itu kekayaan yang dipisahkan. Tidak ada pemilik, tujuannya sosial dan kemanusiaan. Untuk membagi untung dilarang. Di PT pemegang saham akan berteriak kalau uangnya bocor. Di koperasi anggota akan berteriak. Di yayasan tidak ada yang berteriak. Ya, lanjut. Nah, ini badan hukum tanpa penjaga alami. Kalau uang yayasan bocor, tidak ada seorang pun dalam yayasan yang secara pribadi merasa dirugikan. Yang dirugikan siapa? Penerima manfaat. Anak-anak, santri, pasien, atau fakir miskin. Masalahnya, mereka lah pihak yang paling tidak punya kemampuan untuk protes. Maka celah ini yang seharusnya ditutup oleh negara. Sayangnya tidak. Nah, ini. Lanjut. Bagaimana ya saya? Boleh cari uang, tapi tidak boleh bagi uang. Dia boleh berusaha. Tadi sama Bu Prof. Pasal 3, dia boleh punya badan usaha, tapi maksimum 25% dari kekayaan. Boleh menerima hibah, wakaf, bantuan negara, dan boleh memperoleh keuntungan. Tapi tidak boleh membagi usaha ke organ. Sudah tadi disampaikan, mengalihkan kekayaan ke organ atau pihak berkepentingan. Itu ada pidana 5 tahun tadi sudah dijelaskan. Rangkap jadi direksi badan usaha sendiri. Itu juga Anda boleh. Berkontrak dengan pihak terafiliasi. Itu tidak boleh. Dan wajib diaudit akuntan publik bila menerima bantuan di atas 500 juta di pasal 52. Semua yayasan MBG masuk kategori ini. Ya kan di atas itu Auditor laku. harus ada audit. Jadi pasal 38 dan 52 ini sebenarnya sudah ada sejak 2001. Tapi dua-duanya nyaris tidak pernah ditegakkan. Nah ini, pagarnya ada, penjaganya tidak ada. Ini menteri boleh memeriksa kalau ada permohonan pihak ketiga dan penetapan pengadilan. Masalahnya tadi siapa yang mau? Tidak punya kemampuan biasa. Laporan tahunan cukup ditempel di papan pengumuman kantor yayasan. Tidak ada sanksi administratif bertingkat. Hanya pidana atau pembubaran lewat pengadilan. Tidak ada satupun lembaga yang bertugas mengawasi yayasan secara aktif. Nah, kalau kita lihat di negara lain, kalau Inggris punya Charity Commission, Singapura punya Commission of Charities, Belanda apalagi, aturan konflik kepentingan pengurus ini sejak 2021. Kita punya apa? Kita hanya punya loket pengesahan akta saja. Ya, jadi sekali disahkan, yayasan itu praktis hilang dari radar negara. Ini ruang gelap. Dan ruang gelap selalu menarik bagi yang berniat tidak baik. Magnet. Nah, itu di ruang-ruang gelap. Nah, sekarang kita lihat bagaimana posisi yayasan dalam praktek MBG. Langsung MBG. Ya. Karena ketarik ke sana dia. Jadi berdasarkan petunjuk teknis, ya kan, pola kerja di lapangan. Ini Badan Hukum Penanggung Jawab Penyelenggaraan Dapur. Ini, jadi dia sudah menurut Badan Hukum yang penanggung jawab penyelenggaraan dapur. Kemudian biasanya pemegang rekening, dana masuk ke virtual account yayasan. Ini penanaman modal dapur pada skema mandiri, lalu menerima insentif. Pembeli bahan pangan dan pengelola rantai pasok. Penanggung risiko hukum bila terjadi sesuatu di lapangan. Wah. Jadi kalau kita baca sekali lagi, itu sebenarnya uraian tugas seorang kontraktor. Ya kan? Bukan uraian tugas sebuah yayasan. Nah ini. Jadi dalam yayasan, arah uang itu seharusnya keluar dari kekayaan yayasan yang dipisahkan menuju penerima manfaat. Di sini arahnya masuk negara ke yayasan, baru yayasan berbelanja. Nah, ini yang terjadi sekarang. Nah, kita lihat di Perpres 115. Perpres berkata lain. Di seluruh batang tubuh Perpres, kata yayasan itu hanya muncul satu kali. Pasal 19.
bahwa BGN dapat bekerjasama dengan itu A, B, C, D, E, yayasan atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum lainnya. Nah ini kenapa yayasan itu tidak ditaruh bersama badan hukum usaha di huruf B. Yayasan itu diletakkan satu keranjang dengan ormas. Nah, di situ artinya Perpres ini memandang yayasan sebagai lembaga sosial, bukan pelaku usaha. Itu si Perpres. Nah, bahkan kalau kita lihat syarat NIB, NPWP, itu hanya dibebankan kepada huruf C dan D, bukan pada yayasan. Jadi Perpres menganggap yayasan ini entitas non-usaha. Nah, itu kita lihat dari Perpres. Nah, sekarang beban yayasan setelah lahir di Juknis, bukan di Perpres. Yang disebut di Perpres 1991, hanya membangun SPPG, menyiapkan sarana serta prasarana. Tidak ada kata pemegang rekening, pengelola data, atau pembeli pangan. Yang muncul di lapangan, yayasan jadi pemegang virtual account, penanggung jawab pencarian, pengelola belanja. Semua ini konstruksi Juknis, pasal 19 ayat 6. Lalu kemana Perpres ini mengerahkan uang belanja? Bukan ke yayasan. Pasal 38, prioritas rantai pasok itu UMKM, koperasi merah putih, BUMDes. Pasal 48, Kementerian Bina Koperasi UMKM menjadi mitra penyedia. Pasal 1, penunjukan langsung UMK, perseroan, perorangan, koperasi atau BUMDes. Jadi di semua pasal ekonomi yayasan tidak pernah disebut. Perpres sudah benar. Yang keliru praktek Juknisnya. Nah ini. Jadi dari sini saya melihat beberapa kekeliruan. Yang pertama ini yayasan ini menjadi penyedia bukan pemberi. Padahal dia pada dasarnya adalah pemberi. Yayasan tidak menyumbang apapun. Ia menerima uang dari negara untuk menyediakan jasa. 2, desain yang memaksa melanggar. Jadi desainnya. Modal harus kembali ke pendiri. Pasal 5, tidak kembali, ya mana ada yang berminat. Iya. Padahal yayasan kan tidak boleh kembali. Fire and forget kalau kata kapal perang gitu. Fire and forget. Ya, fire and forget. Itu. Yayasan Karbitan ini didirikan insan untuk memenuhi syarat. Bentuknya sosial, isinya bisnis. Nah, ini daun semangka berdaun sirih ini. Buat semangka berdaun sirih. Sudah biasa kita kayak ini. Konflik kepentingan ini dibiarkan. Dugaan yayasan terafiliasi pejabat ini lolos verifikasi. Nah, ini para notaris ini. Pasal 38 ini ada tapi tidak dipakai. Verifikasi lewat layar saja. Muncul dapur yang tidak beroperasi, tapi tercatat penerima insentif. Nah, ini semua perkara yang dirujuk ini masih berproses. Sekarang masih berproses. Berlaku asas praduga tak bersalah. Jadi kita bahas ini sistemnya ya, bukan orang perorangan. Jadi sistem yang ada membuat orang itu terjerumus. Nah, yang paling serius ini, desainnya sendiri yang memaksa orang melanggar. Yayasan diminta membangun dapur dengan modal sendiri. Modal itu harus kembali. Pertanyaannya, kembali kemana? Kalau kita bicara yayasan. Kalau kita bicara kembali ke pendiri atau pihak terafiliasi, maka jelas pasal 5 Undang-Undang Yayasan itu dilanggar. 5 tahun penjara. Pasal 70. Tidak kembali sama sekali. Tidak akan ada orang waras yang mau menanam modal kalau program itu tidak jalan. Nah, kalau sebuah sistem hanya bisa berjalan dengan cara melanggar hukum, nah ini yang salah bukan orangnya. Yang salah sistemnya.
Nah, sekarang uang rekening di yayasan ini tetap uang negara. Uang itu berasal dari APBN dan diserahkan berdasarkan penugasan. Berpindah rekening tidak mengubah sifat uang. Padahal yayasan itu fire and forget tadi itu. Ini sudah. BPK berwenang. Pemeriksaan dapat menjangkau sampai ke yayasan mitra. Bisa dijerat korupsi. Penyimpangannya masuk ranah tindak pidana korupsi, bukan sekedar perdata. Yayasan bisa jadi terdakwa, bukan hanya pengurusnya. Kalau hanya orangnya dihukum, yayasannya tinggal ganti nama. Jadi catatan di sini, struktur yayasan yang tertutup tanpa keterbukaan pemilik manfaat adalah kerentanan klasik untuk pencucian uang. Nah, ini bisa belok ke sana deh. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Misalnya kalau ada keracunan ya. Di lapangan jawabannya selalu berputar. Pintu kan terbuka lebar. Pidana, kelalaian menyebabkan sakit atau meninggal, jelas. Ketentuan pidana undang-undang pangan atau undang-undang kesehatan, itu dari pidana. Ini keracunan banyak kita lihat itu. Perdata, ganti rugi, perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab pelaku usaha, perlindungan konsumen. Pengurus dapat dituntut pribadi, pasal 35. Secara administratif, penghentian dapur, pemutusan kemitraan. Pembubaran yayasan lewat pengadilan atas permohonan kejaksaan. Nah, bukan hukumnya yang tidak ada. Yang tidak ada adalah kemauan memakainya. Dan kejelasan siapa memikul apa. Itu situasi sekarang. Lanjut. Ini bukan soal yayasan jahat. Persoalannya bukan yayasan yang jahat. Persoalannya adalah wadah yang salah dipakai untuk pekerjaan yang salah. Ratusan ribu yayasan menghidupi pesantren, sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit. Kalau salah merumuskan masalah, mereka yang akan kena getahnya. Kalau pekerjaan bisnis, maka sediakan wadah bisnis. Koperasi, koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, BUMDes, UMKM, yayasan tetap bisa sepanjang benar-benar nirlaba, pesantren atau sekolah yang memasak untuk anak didiknya sendiri, tidak kemana-mana. Lanjut. Jalan keluar. Nah, sekarang juga ini, tanpa menunggu undang-undang, harus tegaskan kewajiban audit pasal 52 bahwa mewajibkan pengungkapan pemilik, umumkan daftar mitra, lokasi dapur, daftar yang mengalir, verifikasi fisik independen sebelum insentif cair, tingkatkan peraturan, revisi Perpres dan Juknis, tegaskan bahwa status keuangan negara atas dana di rekening mitra itu apa, atur tanggung jawab renteng terhadap korban, sediakan pemulihan korban tanpa menunggu putusan, evaluasi total keharusan membentuk yayasan bagi mitra. Lalu jangka panjang tadi revisi undang-undang yayasan, bedakan yayasan biasa dan yayasan yang berdampak publik. Berikan kewenangan pemeriksaan aktif kepada negara. Pemeriksaan aktif ya, kalau tadi kan minta harus ada permohonan pihak ketiga. Adakan sanksi administratif bertindak. Larang penyelenggara negara duduk di yayasan penerima dana instansinya. Nah ini. Lanjut. Dan sebagai penutup, kalau kita bicara turn back bukan berarti mundur. Dan bukan berarti membubarkan. Turn back ini berarti pulang ke asal. Mengembalikan yayasan kepada hakikatnya sebagai wadah amanah. Dan mengembalikan pekerjaan bisnis kepada wadah yang memang disediakan hukum untuk itu. Kalau ini kita bisa luruskan, yang kita selamatkan bukan hanya uang negara, tapi kepercayaan masyarakat kepada lembaga sosialnya sendiri. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Cakep banget Pak Ponto. Kelihatan sih kalau pengamat intelijen banget. Kalau Prof. Yeti kan dasarnya, kalau kita kan penggunaannya. Apa katanya tembak dan pergi. Fire and forget. Nah,
Ini menarik sekali karena terus terang kenapa temanya adalah turn back Badan Hukum Yayasan. Kita juga supaya tadi notaris-notaris tidak kena imbas dari yayasan karbitan, ya kan, minimal kita sudah dibekali oleh Prof Yeti bahwa sejatinya yayasan ini adalah begini gitu kan. Kalau Anda mau membuat kegiatan usaha seperti yang tadi Pak Ponto ceritakan, kan ada beberapa alternatif yang ditawarkan oleh Perpres, ya kan? Ini bagus sekali nih teman-teman. Jadi di Perpres 115 tidak ansih melulu melalui yayasan, tapi ada beberapa alternatif. Jadi seolah-olah jangan digiring hanya untuk ya karena cuma tahunya itu gitu. Ternyata dari Perpres ini kita sudah dibuka matanya, ada beberapa alternatif dan mungkin alternatif lain bisa lebih cocok untuk dipergunakan. Mengembalikan hakikat yayasan sebagai wadah amanah. Kita ingin yayasan yang kita kenal dulu itu dikenal baik oleh kita dan penerus kita nanti, ya kan? Jangan sampai nanti yayasan ini seolah-olah ya mereka menganggapnya yayasan itu tidak ada bedanya dengan badan hukum lain. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa nanti kita lihat pasal Perpres 115 2025 ya. Jadi jangan sampai nanti kita langsung mengiyakan masyarakat yang ingin membuat yayasan yang sudah ketahuan dari mana mau apa, jadi penanggung resiko hukum apabila terjadi sesuatu di lapangan. Nah, ada hal menarik nih Prof Yeti, mudah-mudahan benar ada ya nanti ke depan yayasan yang berdampak publik itu dibedakan dengan yayasan-yayasan yang seperti tadi private person ya, yang memang tidak ada amanah lain ya kan, mau bikin ya bikin aja gitu. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Ponto. Nah, ada beberapa pertanyaan. Ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang general ke dalam Badan Hukum Yayasan, seperti apakah resiko, kalau notaris mas sekarang takut sama resiko Itu. resiko bagi notaris dan PPAT jika dalam kesempatan yang sama membuat AJB pembelian ke atas nama A yang adalah pembina atau pendiri yayasan. Kemudian para pembina, pengurus, dan pengawas membuat akta pernyataan notaril bahwa aset yang dibeli tersebut adalah milik yayasan. Dan mitigasi resikonya seperti apa. Seperti itu ya. Itu mungkin bisa dijawab dulu oleh Prof Yeti. Kemudian tambahkan mitigasi resiko sama Pak Ponto. Mangga. Iya, terima kasih. Ini tadi saya sudah baca. Jadi memang begini ya. Terlepas dari saya juga mengkritik pasal tersebut ya, karena terutama untuk peralihan itu kan kalau kita baca konstruksi di Undang-Undang Yayasan itu mengikuti konstruksi Undang-Undang PT gitu ya, bahwa boleh mengalihkan atas selama persetujuan nih, pasal 37 kan bisa tuh, di situ dikatakan kan pengurus tidak berwenang gitu kan mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina. Nah, seakan-akan kalau berarti kan kalau sudah disetujui sama pembina berarti boleh dong gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya menurut saya tuh pasal yang agak bermasalah karena sekali lagi kalau misalnya tadi yayasan itu kita anggap seperti wakaf gitu ya. Ini peralihan aset itu apa namanya seharusnya tidak dimungkinkan. Kenapa tidak dimungkinkan? Karena tadi kan tujuannya si wakif itu gitu kan. Itu kan memisahkan kekayaan atau hartanya kan untuk diusahakan gitu kan ya. Nah, kalau ini nanti dialihkan, ini nanti kelangsungan dari pencapaian tujuan itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi memang yayasannya sudah memiliki aset-aset yang lain kan begitu kan. Ini berarti mungkin pengalihan aset yang lainnya ya. Walaupun peralihan itu tetap bermasalah maksud saya karena apalagi itu kalau aset tanah dan bangunan ya, karena walaupun secara internal mungkin dia mendapatkan persetujuan dari organ internal, tapi tindakan ini menurut saya sangat memiliki resiko sangat tinggi ya, dan sekedar persetujuan organ internal itu tidak otomatis menghapus potensi pelanggaran hukum ya. Terutama jika tindakan tadi peralihan tersebut tidak bisa dikaitkan dengan
tujuan dari yayasan itu sendiri. Jadi kan begini, begitu aset itu dialihkan, gitu kan? Aset itu kan tadi kalau nggak salah atas nama yayasan begitu kan ya, dialihkan ya, walaupun dapat persetujuan dari semua organ, gitu ya. Kan kemudian harus ada pertanggungjawaban gitu. Ini mengapa dialihkan, gitu kan? Kenapa harus sampai dialihkan? Kan itu yang perlu, sehingga mungkin saya ini yang harus dipikirkan gitu ya, bahwa harus ada peralihan tersebut ya dengan konsekuensi gitu ya. Kalau ada pembayaran, nah apakah kemudian pembayaran harganya itu masuk ke dalam kasnya yayasan gitu ya, dan kemudian ini memang lebih menguntungkan dari yayasan itu ya, ketika melepaskan aset kemudian menguntungkan, sehingga buat notaris yang sudah melakukan itu maka harus ada pernyataan yang tegas gitu ya di dalam risalah rapat dari pembina itu, menurut saya, dan juga persetujuan dari misalnya pengawas, bahwa pelepasan ya harus ada alasan dan tujuan dari pelepasan aset tersebut gitu ya. Misalnya harus dikaitkan demi pengembangan kegiatan operasional yayasan, bisa seperti itu ya. Lalu harus ada tuh akte pernyataan dan jaminan dari pengurus sama pembina gitu yang menyatakan bahwa hasil penjualan aset itu tidak dibagi-bagikan ya kepada mereka, tapi sepenuhnya digunakan untuk kepentingan yayasan ya. Dan juga, nah ini karena kita juga nggak boleh lupa kan ada beneficial owner gitu ya. Jadi harus melakukan juga verifikasi nih menurut saya gitu ya, pernyataan bahwa teman-teman notaris itu juga menyatakan bahwa transaksi tersebut itu tidak diindikasikan sebagai pencucian uang atau adanya transaksi benturan kepentingan. Jadi pernyataan-pernyataan seperti ini menurut saya mitigasi yang bisa dilakukan oleh notaris yang sudah terlanjur gitu ya, untuk misalnya membuat AJB-nya gitu ya. Karena kembali lagi persetujuan formalitas ya, sebagaimana diatur dalam undang-undang yayasan itu juga menurut saya tetap masih memiliki resiko yang cukup tinggi ya kalau untuk mengalihkan aset dari yayasan. Demikian Ibu Dr. Tenti gitu. Ya, terima kasih. Ayo dilanjut Pak Ponto. Ya, terima kasih. Saya pernah menemukan ini kasus seperti ini ya. Bagaimana dari yayasan ini kemudian pengurusnya mengalihkan kepada orang lain. Nah, pertanyaannya, kalau kita mengalihkan, ini mengalihkan untuk apa? Kalau mengalihkan dapat untung, ya yayasan ini jangan mengalihkan itu, bikin aja PT. Kan yayasan bisa membuat PT untuk mendapatkan untung. Jadi bagi saya kalau ada pengalihan seperti ini lebih banyak permainan di dalam untuk keuntungan dari pengurus itu sendiri. Dan ini saya pernah temukan. Bagaimana pengurus ini supaya dia mendapat untung, dibuatlah pengalihan, ujungnya ditutup itu yayasan. Tapi dia sudah mengalihkan. Nah sehingga bagi notaris, akhirnya notaris juga yang kita uji. Kenapa notaris melaksanakan ini? Nah, karena kalau kita lihat lebih jauh lagi, yayasan ini fire and forget, selesai. Semua itu sudah di situ. Kalau nanti mengalihkan untuk ada keuntungan, bikin dulu PT baru. Kan dia bisa, setelah ada PT baru mau untung lagi apa tidak. Karena setelah di tangan yayasan sudah tidak ada lagi berbicara untung rugi. Berbicara kepada siapa lagi ini akan menerima manfaat. Kalau masih ada berpikiran untung rugi, itu pikirannya sudah kotor itu. Sudah wajib pertimbangkan bahwa ada udang di balik batu. Demikian. Ya, terima kasih. Iya Bu, mohon maaf mungkin sedikit menambahkan. Iya, artinya begini, kalau untuk teman-teman notaris, kalau nanti ada peralihan aset yayasan itu mungkin pokoknya kalau mengenai yayasan tuh harus udah ada kayak warning gitu ya, udah ada kayak lampu kuning begitu kan ya. Nah ini untuk apa? Karena walaupun tadi di dalam konteks undang-undang yayasannya dimungkinkan begitu ya, tetapi tetap itu harus ada kaitannya dengan kegiatan utama atau kegiatan utama dari yayasan itu sendiri gitu. Nah, kalau yang tadi disampaikan, kalau memang untuk yayasannya, ya yayasannya bisa jadi PT. Jadi artinya peralihan, jadi inbrand modalnya itu ya harus untuk PT. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kita harus bedakan dulu nih, ini kegiatan si yayasannya atau kegiatan si anggota dari misalnya pengurus gitu ya. Jadi apakah pengurus atau anggota pembinaannya, bahkan pengurusnya gitu ya. Jadi kalau dalam konteks yayasan harus putarnya memang yayasan aja. Jadi tidak seperti kalau kita bicara dalam konteks PT. Mungkin itu yang perlu teman-teman notaris juga pikirkan itu ya. Jadi jangan sampai juga waktunya habis dipanggil ke polisi gitu kan hanya untuk diminta keterangan gitu.
Makasih. Iya, Saya juga betul. soalnya sering banyak juga ini ada beberapa masalah. Dan kalau yayasan biasanya saya agak keras Pak Ponto, Ibu. Kalau Betul. yayasan, kalau udah ada pengurus yayasan yang sudah nyeleweng dari undang-undang yayasan, itu saya langsung keras gitu. Saya kasihnya memang keras, nggak ada excuse gitu ya. Jadi karena tadi kita ingin mengembalikan yayasan itu pada tempatnya, supaya yayasan itu tidak dipergunakan sebagai badan usaha. Itu. Terima kasih. Betul. Oke, nah ini ada, tapi sebenarnya ini agak teknis ya. Tadi disampaikan bahwa bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tidak boleh dipilih salah satu, tapi harus ada Oh, iya, ketiganya. iya. Prof, punten ya, Prof. Iya. Saya sharing sedikit. Mm-mm. Untuk hal ini, kami sebetulnya sudah dalam prakteknya sudah nggak masalah dengan pilih salah satu atau salah dua, tidak harus tiga-tiganya, sesuai dengan mau apa sebenarnya si yayasan ini. Karena ada beberapa kejadian yang para pendiri juga tidak mau mengadopsi ketiga-tiganya. Dan di dalam sistem juga sudah diperbolehkan, artinya satu, dua, atau tiga-tiganya boleh masuk atau pilih salah satu atau salah dua. Nah, kembali lagi kepada tadi undang-undangnya, mungkin dengan di peraturan di bawahnya belum matching. Iya. Dan Iya. sekarang itu yang lucu, Prof, nih Pak Ponto, yang bawah kadang-kadang lebih lincah daripada yang di atas. Iya, iya, iya. Seperti tadi Iya, yang iya. Perpres yang ngomong apa, Juklah Iya, ngomong iya. apa gitu ya. Iya. Ini lucu-lucu lah. Ada Iya. pertanyaan dari Pak? Ibu, saya mau ini soalnya begini, itu adalah pendapat awal saya, Bu. Jadi gini, sebenarnya memang yayasan harus seperti itu. Jadi harus bisa jadikan ada buat sosial. Jadi atau kan sebenarnya. Iya. Tapi kan persoalannya kita bicara Bu, kalau nanti dipermasalahkan, ini kan bisa dianggap pelaturan bawah itu bertentangan dengan undang-undang. Persoalannya frase dalam undang-undang itu kata sambungnya itu dan. Jadi kalau dan itu kan satu frase, nggak bisa Iya. dipisah-pisah itu. Jadi Pas ya, sosial, tidak. keagamaan, dan kemanusiaan itu. Iya. Jadi itu persoalannya. Jadi, nah kalau dalam praktek kemudian sudah memilih gitu ya, ini juga nanti ada pertanyaan, loh kok boleh memilih gitu kan? Intinya cuma begini aja sih, mudah-mudah kan gini. Kalau dalam konteks perdata itu kan, kalau tidak ada yang merasa dirugikan gitu kan, itu kan tidak ada gugatan gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi masalahnya nanti ini menjadi memang catatan gitu. Ya, saya ingin mengatakan kondisi existing adalah undang-undangnya mengatakan itu harus tiga-tiganya. Walaupun itu tidak tepat gitu kan. Nah, ini yang akan kita perbaiki dalam misalnya nanti ada perancangan undang-undang perubahan yayasan untuk memilih gitu kan ya, boleh harusnya sosial, keagamaan gitu ya, atau kemanusiaan. Nah, itu kan jadi memilih gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang frasenya itu ya tetap dan berarti itu dia menjadi satu kesatuan gitu ya. Jadi itu aja sih sebenarnya ya. Mungkin teknis tetapi kembali lagi Bu, namanya orang kalau tidak suka kan bisa aja mencari dasar untuk menggugat ya gitu. Nah jadi ini jadi kalau dia udah nggak suka digugat aja tuh, misalnya akte yang dibuat oleh ini karena dia nggak suka nih, karena kok aktenya begini, ini bertentangan loh dengan pasal 1 ayat 1 undang-undang yayasan, bisa kan Bu. Nah itu aja sih sebenarnya. Terima kasih Siap. tuh kalau mungkin ditanyakan. Iya. Terima kasih. Pak Pria, ada yang bertanya? Ya, boleh. Terima kasih Bu Sri Pak Ponto. Berpikir. Ya, pada dasarnya dari awalnya yayasan ini kan memang kegiatannya adalah sosial, keagamaan, dan kemanusiaan ya Bu ya. Tapi memang kalau kita lihat makin ke sini, kegiatan yayasan itu makin ke sana. Nah, Makin kesini ke sana tuh gimana Pak? Ya, udah enggak lagi citoh yayasan tuh enggak lagi dipegang kalau kita lihat, dan tidak dipegangnya citoh yayasan ini sebagai kegiatan sosial itu diakomodir oleh pemerintah dengan adanya KBLI yang bidang usahanya justru bisnis. Nah, saya mencatat ini ada KBLI yang yayasan bisa melakukan pengerukan, bisa melakukan aktivitas arsitektur, bisa melakukan konsultan manajemen, nah bisa melakukan pembudidayaan kambing potong dan sebagainya. Ini kan jelas bisnis gitu. Ini jelas bisnis. Nah, kenapa pemerintah ini menyediakan KBLI seperti ini? Nah, kalau kami notaris ini gimana nih? Mereka tahu di KBLI dibolehkan yayasan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Nah, kita notaris gimana nih kalau ada permintaan seperti ini? Kita terima atau kita kembalikan aja
ke Keto Hiasan atau suruh mereka bikin PT Ya. atau yayasan ini Ya, ya. dirikan PT. dan dirikan PT. Nah, gimana ini pendapat Prof atau Pak Ponto atau Bu Dewi Tenti? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Saya juga sebenarnya Pak kemarin waktu kami kan beberapa kali juga diminta oleh Kementerian Investasi dan BKPM. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak semua tahu mengenai OSS itu yang waktu yang pertama kali itu kebetulan beliau BKPM itu meminta UI ya untuk membantu. Jadi saya tahu, dan satu hal yang saya kritik pada awal pertama-tama itu adalah yayasan dimasukkan di situ. Saya katakan kepada teman-teman BKPM atau Kementerian Investasi bahwa yayasan itu tidak masuk loh dalam konteks badan usaha gitu. Harusnya itu tidak masuk KBLI, harusnya bahkan tidak masuk di dalam di dalam sosialisasi gitu ya. Itu kan ada PPT-nya. Terus ini semua badan kemudian dimasukin termasuk yayasan. Saya katakan yayasan itu sebenarnya bukan profit motif. Itu saya sudah sampaikan Pak. Memang harus kita terus menerus ya. Jadi akademisi juga, kemudian saya juga sampaikan juga kepada teman-teman lawyer gitu ya. Berhati-hati juga gitu, karena walaupun sama-sama badan hukum tetapi nature-nya tuh berbeda gitu. Ini kan badan usaha berbadan hukum dengan badan hukum saja. Jadi itu agak berbeda gitu ya. Nah, ini yang kita tuh suka tadi sudah disampaikan dalam slide Pak Ponto tuh perbandingannya tuh PT koperasi itu badan hukum, tapi itu badan usaha berbadan hukum gitu ya. Nah, kalau ini yayasan itu adalah badan hukum tapi bukan badan usaha, sama seperti Fair Anything, perkumpulan berbadan hukum. Nah, dua-duanya ini adalah badan hukum tapi bukan badan usaha gitu. Yang satu punya anggota, yang satu tidak, kan begitu. Nah, ini yang juga kita harus juga sosialisasikan terus menerus ya Pak. Kita semua, menurut saya akademisi, notaris dan juga lawyer ya, yang memberikan advice kepada masyarakat karena mereka suka tidak paham. Dan saya sepakat Pak, kalau memang mereka tadi memang maunya profit, ya diarahkan saja untuk mereka mendirikan PT gitu ya. Jadi kita yang meluruskan Pak. Walaupun mungkin aturan itu memungkinkan, tetapi kita yang meluruskan. Jadi menurut saya tadi pagarnya ada di kita gitu. Ya, nanti lama-lama juga kementerian atau mungkin instansi itu juga akan bisa mengikuti. Karena kan ini kalau menurut saya mungkin persoalan mereka tidak tahu atau mereka tahu, tetapi para pengambil keputusan itu tidak mau mendengar anak buahnya. Karena saya pengalaman sekali Pak, ketika kemarin undang-undang PT ini misalnya persoalan nanti ini saya jam 1 juga ya dengan BPHN gitu ya, itu persoalan misalnya PT perseorangan dengan PT perorangan, kata-kata perorangan dengan perseorangan aja itu kan udah salah sebenarnya gitu ya, dan udah diberitahu sebelumnya gitu ya, tetapi pengambil keputusan itu tampaknya tidak mau mendengar, tapi sekarang mau mendengar gitu karena ada masalah kan begitu. Jadi ya jadi kita di bawah ini ya, maksud kita ini kemudian pengacara gitu ya, konsultan hukum yang memberikan advice kepada klien secara langsung, itu yang harusnya mengarahkan gitu. Jadi kita arahkan kepada yang benar Pak gitu ya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Untuk silakan. Pak, begini, kan kita melihat yayasan itu asalnya dari kekayaan yang dipisahkan. Nah, kan tidak ada pertanggung jawab, fire and forget dia. Nah, kalau dia ke sini ini entah dari mana asalnya, ini asalnya kan bisa dari mana-mana ini. Nah, dengan adanya itu, maka yayasan itu sudah dibagi, tidak bisa lagi dipakai untuk lain-lain. Jadi kalau ada yang seperti tadi, menurut saya diarahkan aja, jadikan aja PT. Kenapa harus yayasan? Karena yayasan itu bagi kita intelijen banyak melihat ini yayasan tempat pencucian uang ini. Kalau tidak dibatasi. Karena dia asalnya seperti itu. Jadi kalau ada yayasan kemudian dia berdagang, nah ini wajib kita usut, ini ada apa nih di belakang ini. Siapa yang bermain-main? Dan kalau itu terjadi, yang tanda tangan nanti akan dipanggil-panggil menurut Bu Yati. Minimal dipanggil, dipertanyakan. Jadi menurut saya untuk melindungi para notaris ini, kalau sudah jelas seperti itu, arahkan saja jadikan PT. Kan mau cari untung, nggak mau kan? Ya cari untung ya udah jadikan PT aja. Daripada menggunakan yayasan yang nanti ujungnya itu pasti akan bermasalah. Karena asal-usulnya uangnya ini tidak jelas nanti. Kalau kita mau ambil yang tidak jelas. Padahal kalau kita lihat dari awal, ini asal-usulnya orang yang sudah kaya sekali, nggak tahu mau dikemanain uangnya, taruh di sana. Tetapi yang money laundering dulu itu dia beli juga mesin cuci dulu. Hasilnya mesin cuci itu ternyata juga dari mana-mana itu tadi. Nah sehingga memang sependapat dengan Bu Yati tadi, bagaimana kalau memang notaris ini menjadi salah satu pagar untuk meluruskan kembali menjadi rel. Kalau itu salah kita belokkan aja. Ya kan nggak ada
pakai KBLI, pakai PT kan lebih bagus daripada kamu pakai yayasan. Apa bedanya sih? Udah pakai PT aja. Nah, ini menurut saya tugas dari notaris ini untuk meletakkan rel itu kembali, salah satu ini. Lama-lama kalau bisa karena biasa kan. Demikian, Pak. Terima kasih ya. Saya boleh share juga, Ibu, teman-teman semuanya. Ini ada jadi mungkin salah satu BUMN waktu itu. Jadi mungkin saya sebutannya aja ya, ini ada penggadaian, tapi saya nggak sebut penggadaian yang di mana gitu ya. Nah, jadi dia punya yayasan gitu ya. Nah, ternyata yayasannya itu membuat pedoman investasi, Pak. Nah, coba yayasan itu membuat pedoman investasi. Ini di BUMN nih ya. Jadi kenapa kemudian mereka minta pendapat saya? Karena memang salah satunya itu yang mengerjakannya itu ketika dan kebetulan mahasiswa S2 saya di Salemba itu begitu mendengar penjelasan saya itu mengatakan, ih kayaknya yang saya lakukan salah deh. Gitu loh. Jadi dia minta kemudian karena dia nggak bisa ngomong supaya kemudian ngomong kepada atasannya dibuatlah FGD dulu pertama-tama kemudian baru LO. Jadi saya bilang kalaupun ada pedoman investasi itu bukan yayasannya yang menerbitkan pedoman investasi yayasan, bukan. Sebab kalau pedoman investasi yayasan kemudian dia memberikan bahkan Mantap. kegiatannya memberikan modal kerja loh Bu, 3 bulan. Lah kalau memberikan modal kerja dari yayasan kan bisa hilang. Itu gimana gitu kan ya. Jadi akhirnya saya bilang bukan, kalau aku mau ya yayasannya misal tadi mendirikan PT gitu nanti sebagai pemegang saham ya Anda bikin aturannya gitu ya. Maksudnya kalau kamu mau lakukan ini A, N, B-nya atau A sampai Z-nya. Nanti itu dituangkan di dalam pedoman investasi si PT itu di mana yayasan ini menjadi pemegang saham. Akhirnya Bu, itu kemudian langsung diubah. Nah, ini artinya kan ada orang yang mungkin punya kesadaran gitu ya, tapi banyak juga yang tidak. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi yayasan bukan badan usaha sehingga yayasan tidak boleh melakukan kegiatan usaha secara langsung kan gitu, sehingga yang tadi kaitan pedoman investasi lah kegiatan usaha itu jangan sampai ada di yayasannya, dia harus ada di dalam di badan usaha yang didirikan oleh yayasan. Bukan oleh yayasan. Gitu. Ya. Sih. Betul ya Pak Pria. Jadi memang kita harus memberikan gambaran yang betul tentang yayasan. Dan kalaupun dia mau ada sedikit bermanuver ya kita kasih manuvernya, memang boleh di 25% itu ya Prof Yeti ya, untuk menjadi penyertaan modal ya, atau ikut mendirikan PT itu. Walaupun ini ada lucu dari Ibu siapa itu Rusdiana. Alhamdulillah setelah dikasih pencerahan kabur, ya biarin aja kalau kabur. Iya. Anggap aja kita meng-screening ya nggak, yang memang mau ikutan beneran terhadap yayasan atau memang sekedar mau dijadikan vehicle. Oh banyak Pak Bu yang begini yang kabur setelah kita kasih tahu. Artinya memang sebetulnya ada motif ya kan. Ada pertanyaan nih terakhir mungkin ya. Apakah ada risiko bagi yayasan dibubarkan oleh negara dan jika memiliki aset SHGB, aset tersebut diambil alih oleh negara? Anggap Iya, kalau di undang-undang PT, undang-undang yayasan sudah diatur kalau ada yayasan dibubarkan atau membubarkan, kalau dia ada aset, itu kan biasanya tadi dikatakan asetnya diberikan kepada yayasan yang punya kegiatan serupa, gitu ya. Tapi kalau tidak ada, maka yayasan itu akan aset itu akan dikembalikan kepada negara. Jadi memang diambil oleh negara, tapi oleh negara itu akan diberikan kepada yayasan yang punya kegiatan serupa. Itu ada di undang-undang yayasannya, gitu. Jadi ada resiko, memang risikonya memang setiap pembubaran yayasan itu karena tidak ada pemiliknya. Jadi kalau yayasan dibubarkan, baik itu pembubaran karena sukarela dan kalau biasanya kalau sukarela ya yayasannya itu akan memberikan gitu kan asetnya kepada yayasan serupa. Itu kan dia voluntary dia. Tapi kalau kemudian dia tidak menentukan, lalu ada aset, pasti ada aset sisa, ya asetnya memang diambil oleh negara atau diberikan kepada negara dan oleh negara akan diberikan juga kepada yayasan sejenis. Jadi kita lihat di sini ketentuan pasal 68 itu ya kalau nggak salah tadi itu kemudian menegaskan bahwa pembina tadi ya pengurus itu tidak memiliki hak terhadap hasil atau kekayaan hasil likuidasi daripada yayasan ya yang berbeda dengan PT. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kepemilikan aset organ yayasan untuk kekayaan yayasan itu sendiri. Demikian. Yang lucunya beberapa kali saya mengalami gara-gara ada kata kuncinya adalah yayasan sejenis.
dan mereka tahu bahwa kalau yayasan itu dibubarkan tidak bisa dibagi sebagaimana di dalam perseroan terbatas, maka para pendiri itu atau ada diri baru yang Iya. persis keteplek ya kan, supaya masuk ke dalam kategori yayasan yang sama yang sejenis seperti itu Pak. Itu aduh biasa banget sih di masyarakat. Iya, iya, Memang iya. masyarakat Indonesia itu sebetulnya itunya IQ tinggi-tinggi kali ya Prof ya, Iya, iya, sehingga iya. ada aja yang apa dipikirin gitu. Ada tambahan? Ya, saya kira memang masalah yayasan ini sekarang sedang lagi tren. Karena MBG. ada MBG ini. Gara-garanya. Jadi sebenarnya kita aja nanti dari notaris belokkan aja, jangan yayasan, bikin aja KMPT baru. Luruskan. Diluruskan. Jadi notaris ini meluruskan. Karena kita berasumsi orang-orang ini banyak yang tidak tahu lah. Jadi yang kita tahu duluan kita kasih tahu. Nanti ke sini aja, kalau ke situ keliru jalannya. Nanti ujungnya relnya itu masuk kali. Jangan semakin ke sini Ya, semakin ke sana. Jangan ke sana. Kalau Tapi kadang- seperti ini akan bagus gitu. Tapi kadang-kadang dari si pemangku ininya itu Pak mesti diarahkan harus yayasan gitu loh. Jadi akhirnya itu berbondong-bondong bikin yayasan. Nah, kalau Arahannya Arahannya Nah, gitu. kalau arahan, karena nanti apapun notaris minimal dipanggil itu sekali Iya. seminggu. Kalau Daripada kalau menghindari arahan dipanggil, kita nitip sama Prof Yeti nanti cari yang kalau lain aja lah. mau banyak rapat-rapat teman Ya. pemangku. Tolong jangan diarahkan, kasihan masyarakat gitu. Iya, 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 iya. Karena selama ini kan ada apa-apa itu nanti notaris dipanggil. Oke. Minimal sudah hilang 1 jam 1 hari dipanggil. Aduh, Hanya Pak, gara-gara ini. Enggak 1 jam kalau kata teman-teman saya udah pengalaman itu bisa Nah, dari itu pagi sampai lebih. sore. Nah, Ya kan Bu Teti udah. ya, Nah, itu teman-teman bisa. kayak restoran Padang dong pagi sore. Buka bagi. Oke, terima kasih atas obrolan yang menarik pada hari ini. Eh, Kebetulan Prof Yeti sepertinya agendanya penuh ya, jadi harus segera kita selesaikan. Nah, pokoknya dalam diskusi kali ini teman-teman kita melihat bahwa ada kok peluang dari kita untuk bukan menolak tetapi mengarahkan meluruskan ke arah yang lebih baik supaya kita tidak ikut masuk gelombang kasus akibat dari penyalahgunaan badan hukum yayasan karena banyaknya yayasan karbitan yang didirikan. Kita kembalikan lagi untuk hakikat yayasan sebagai wadah amanah. Prof, terima kasih dan Pak Ponto juga terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, saya dan teman-teman di sini meminta dulu dong closing statement dari Prof Yeti dan Pak Ponto. Silakan, Prof. Terima kasih. Mungkin sebelum closing statement saya ingin menyampaikan bahwa bahan yang saya sampaikan itu sesuai dengan TOR. Jadi memang kenapa saya tidak membahas ke kasusnya, ke MBG karena di TOR-nya itu dimintanya untuk yang prinsip-prinsip awal gitu. Iya Rupanya dong, mungkin kalau- yang MBG-nya itu disimpan untuk Pak Ponto. Jadi ya, kalau saya closing statement sebagaimana mungkin pernah juga saya sampaikan beberapa kali gitu ketika ditanya soal yayasan, kembali lagi mari kita kembalikan yayasan gitu ya sebagai suatu ya badan hukum gitu, yang memang tujuannya itu adalah sosial ya, yang kemudian orang-orang yang ada di dalamnya itu memang tidak mengharapkan sesuatu gitu dari yayasan itu. Jadi dan yayasan bukan seperti PT atau badan usaha lainnya. Karena karena yayasan adalah sesungguhnya ya lembaga sosial gitu yang memiliki misi khusus gitu ya, misi sosial, keagamaan atau kemanusiaan, dan memang tidak untuk menguntungkan ya orang-orang yang berada di dalamnya gitu. Jadi orang yang mendirikan yayasan itu sudah harus berpikir untuk tidak kemudian berharap sesuatu dari yayasan yang dibentuknya. Begitu juga orang-orang yang menjadi pengurus dan pengawas itu tidak berpikir untuk mendapatkan sesuatu dari yayasan yang dia dirikan. Mungkin itu Ibu Tenti, terima kasih. Terima kasih ya Prof ya. Pak Ponto silakan. Terima kasih. Jadi mari kita jadikan yayasan ini betul-betul berorientasi pada tujuan sosial. Bukan dijadikan kedok untuk memperkaya pengurus atau menjalankan bisnis tanpa transparansi dan akuntabilitas. Masih. Apa tuh? Fire and forget. Ya, Prof Yeti dan Pak Ponto, terima kasih atas waktu yang berharga yang kami dapatkan dari para narasumber yang luar biasa. Yang hari ini kita mengembalikan lagi ya pengetahuan kita tentang yayasan, jangan sampai disalahgunakan atau karena ada hal-hal yang kurang pas
nanti diartikan bahwa yayasan ini adalah seperti ini oleh Ya. para penerus kita. Tentunya itu sangat tidak kita harapkan ya Prof, ya Pak Ponto. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak diskusi pada akhir bulan Juli ini. Semoga bermanfaat. Nanti ada materinya di-share dari Prof Yeti dan Pak Ponto. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan tolong para notaris di sini yang ikut serta dalam Zoom pada kali ini. Seperti tadi permintaan dari para narasumber, kita menjadi agen sosialisasi bagi regulasi dari pemerintah supaya masyarakat melalui kita bisa lebih tercerahkan. Dan tolong jangan berhenti di kita ya, diketok tularkan lagi kepada teman-teman yang belum berkesempatan mengikuti diskusi ini. Baik, terima kasih Pak Ponto yang sudah hadir di markasnya kelompok pencapir ini di antara ibu-ibu dan ada satu bapak-bapak dan Prof Yeti insya Allah kapan-kapan kita jumpa ya. Kita insya Allah di bulan depan akan ada diskusi lagi yang kita lagi mikir-mikir tema yang lagi hits sama karena kita memang biasa berdiskusi di setiap bulannya. Terima kasih kembali lagi kepada narasumber. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dan apabila ada hal-hal yang bisa kita jadikan tema untuk diskusi selanjutnya, please silakan diberikan kepada kita sebagai suatu insight. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dong, ada pantun, biarpun pantunnya Wah, itu yang penting. pergi main ke Bekasi. Karena ada Pak Ponto dari Bekasi. Wah, Hari Senin kita udah diskusi. wah. Mantep. Assalamualaikum warahmatullahi Salam, wabarakatuh. mohon Terima kasih. maaf semua apabila salah. Assalamualaikum.